Jun Wuwei melihat bahwa menara Fengming Jiushu telah mengejutkan semua orang yang hadir, dan akhirnya menatap Tuan Fan dan berkata dengan nada provokatif, Tuan Fan, bukankah Jenderal Ye memiliki potensi untuk mencapai alam para dewa? Mengapa Anda tidak memintanya untuk datang dan mencoba melihat apakah dia dapat mendengar teriakan burung dewa di menara ini? Tuan Fan memandang Ye Xuan, lalu ke Qin Taiya yang duduk di kursi utama, dengan ekspresi malu. Dia tahu betul bahwa akan baik-baik saja jika Ye Xuan bisa mendengar satu atau dua panggilan burung dewa, tetapi jika dia tidak bisa mendengar satu pun, pemandangannya akan sangat memalukan. Jun Wuwei berdiri di pihak pangeran keempat Jun Tianwen. Dia sudah menaruh dendam terhadap Ye Xuan, jadi tidak masalah seberapa besar dia menyinggung perasaannya. Fan Gongyuan berbeda. Ia berharap bisa menjalin hubungan baik dengan Qin Taiya. Jika Ye Xuan dipermalukan di menara Fengming Jiushu karena dirinya hari ini, situasinya akan sangat buruk. Jun Wuwei tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menyerang Tuan Fan dan menekan gengsi tentara Long Yuan, dan terus mendesak Tuan Fan, apakah Anda tidak percaya pada Jenderal Ye? Atau apakah Anda pikir Anda terlalu menyanjungnya sekarang, dan Anda khawatir akan dipermalukan nanti? Fan Gong memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Ia menatap Qin Taiya yang duduk di kursi utama dan bertanya, Jenderal Qin, bagaimana menurutmu? Qin Taiya tidak mengatakan apa-apa dan tidak berniat menanggapinya. Dia hanya menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Ye Xuan sebenarnya ingin mencoba menara Fengming Jiushu. Lagi pula, suara burung dewa di dalam mungkin adalah kekuatan hukum yang ditafsirkan oleh orang-orang kuat kuno dengan pikiran dewa mereka. Mungkin dia bisa memahami sesuatu darinya. Terlebih lagi, terdapat total 9 jenis burung dewa yang berkicau di menara Fengming Jiushu ini, artinya kicauan 9 jenis burung dewa ini harus bertahap. Titik titik titik. Titik titik titik. Akan sia-sia jika menggunakan teriakan burung dewa yang bertahap dan progresif ini untuk menguji bakat seseorang. Paling cocok untuk digunakan dalam kultivasi. Karena 9 teriakan burung dewa itu bagaikan tangga yang naik perlahan ke atas, yang jumlahnya ada 9 anak tangga. Setiap kali Anda menaiki satu anak tangga, Anda semakin dekat dengan anak tangga berikutnya. Menaiki anak tangga demi anak tangga adalah cara sempurna untuk berkultivasi. Melihat Ye Xuan tidak berbicara, Jun Wuwei berinisiatif bertanya, Jenderal Ye, banyak orang membandingkanmu dengan pangeran keempat, dan semua orang mengatakan bahwa kamu lebih berbakat. Namun, seni bela diri dan Shinto adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Beranikah kamu mencobanya? Baiklah, aku juga ingin tahu berapa banyak suara yang bisa kudengar. Ye Xuan tersenyum tipis, berdiri dan berjalan menuju menara Fengming Jiushu. Sekilas tatapan jijik terpancar di mata Jun Wuwei. Di keluarga Jun, dia bertanggung jawab atas menara Fengming Jiushu, yang secara khusus digunakan untuk mengukur kejeniusan seni bela diri di dinasti Zhou besar. Semua dewa bela diri kuat yang dihargai oleh kaisar manusia pada dasarnya telah diukur oleh menara Fengming Jiushu. Akan tetapi, satu-satunya orang yang dapat mendengar 7 teriakan burung dewa adalah Jun Tianwen. Para jenius bela diri yang muncul bak komet itu pada awalnya tampak sangat berbakat, tetapi setelah diuji oleh menara Fengming Jiushu, warna asli mereka segera terungkap. Jun Wuwei telah menguji banyak alam dewa bela diri, dan dia tahu betul bahwa sulit untuk mendengar burung dewa menjerit sekali, apalagi mendengar 7 teriakan, yang mana merupakan sebuah fantasi. Oleh karena itu, Jun Wuwei sangat yakin bahwa kali ini Ye Xuan pasti akan menunjukkan warna aslinya dan mengekspos bakatnya yang biasa-biasa saja. Ye Xuan mengembalikan kedua tikus berbulu pencari obat itu ke dalam keranjang, lalu berdiri dan berjalan menuju menara Fengming Jiushu. Ada cahaya yang mengalir di menara Fengming Jiushu, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu bukan benda biasa. Ye Xuan memejamkan matanya, melepaskan indera keilahiannya, dan menyelidiki menara Fengming Jiushu. Begitu kesadaran ilahinya memasuki menara Fengming Jiushu, dia segera merasakan dunia tiba-tiba menjadi jelas, seolah-olah dia telah memasuki dunia ajaib. Kesadaran ilahi dieksplorasi di menara Fengming Jiushu, mencoba mendengarkan teriakan burung yang disebut dewa. Namun suasana di sekitarnya sunyi senyap, tak ada suara apapun, apalagi kicauan burung dewa. Pada saat ini, suara Jun Wuwei terdengar di telinganya Jenderal Ye. Apakah Anda mendengar teriakan pertama burung dewa? Jika Anda bahkan tidak dapat mendengar teriakan pertama, maka tidak perlu melanjutkan. Ye Xuan mengabaikan kata-katanya dan mulai berpikir sesuai kesimpulannya sebelumnya. Teriakan burung dewa bukanlah kekuatan hukum, tetapi suara yang berasal dari pikiran ilahi kaisar dewa kuno. Karena digunakan untuk mengukur bakat alam dewa bela diri, maka harus dapat didengar oleh alam dewa bela diri. Jadi hukum yang bersumber dari pikiran-pikiran ilahiyah ini pastilah merupakan hukum yang pertama di alam para dewa, hukum pendengaran surga. Apa hukum Tianting? Ye Xuan sangat jelas tentang hal itu. Meskipun dia tidak tahu rahasia sebenarnya dari hukum Tianting,
dia telah dibombardir oleh hukum Tianting puluhan kali dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perasaan itu. Selain itu, teriakan burung dewa menggunakan hukum evolusi pikiran ilahi, dan teks dewa kuno juga menggunakan hukum evolusi pikiran ilahi. Kedua metode itu seharusnya serupa. Dengan menyimpulkan dengan cara ini, kita sudah mengetahui bahwa hakikat teriakan burung dewa adalah hukum mendengar surgawi, dan kita juga mengetahui bahwa evolusi teriakan burung dewa seharusnya mirip dengan teks dewa kuno. Ye Xuan telah merasakan hukum pendengaran surgawi dan memahami teks suci kuno. Dia menggabungkan kedua perasaan itu dan kemudian mendengarkan dengan tenang teriakan burung suci itu. Jun Wuwei masih berbicara di telinganya, tetapi Ye Xuan mengabaikan suaranya. Kemudian, di tengah kebisingan, dia samar-samar mendengar suara burung yang menyenangkan dan jelas. Kilatan cahaya melintas di mata Ye Xuan, dan dia segera berkonsentrasi mendengarkan panggilan burung itu. Kicauan, kicauan, kicauan. Pikiranku mengikuti suara itu dan perlahan-lahan terbenam di dalamnya, dan perlahan-lahan aku merasakan teriakan itu menjadi semakin jelas. Kicauan, kicauan, kicauan. Ketika suara burung memenuhi seluruh dunia, seekor burung dewa ungu muncul dan terbang di langit. Ini, Zian. Ye Xuan segera mengenali burung suci ini. Itu adalah burung layang-layang ungu, sejenis burung keberuntungan. Burung walet ungu tidak sekuat burung phoenix atau burung vermilion, tetapi ia juga merupakan burung dewa yang nyanyiannya membawa musim semi kembali ke segala hal. Sangat tepat untuk menggunakan teriakan burung walet ungu sebagai lapisan suara pertama. Jun Wuwei telah mengamati ekspresi Ye Xuan, dan melihat bahwa tidak ada perubahan. Dia menghitung waktu dan menemukan bahwa setengah jam telah berlalu, jadi dia berkata, Jenderal Ye, jika kamu masih tidak dapat mendengar teriakan burung dewa, kamu sebenarnya dapat menyerah. Jika kamu tidak dapat mendengarnya, kamu tidak dapat mendengarnya. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu tidak berguna. Tetapi kamu tidak perlu berkecil hati. Hanya 1 dari 10 prajurit alam dewa bela diri yang dapat mendengar teriakan burung dewa. Adalah normal untuk tidak dapat mendengarnya. Ye Xuan sangat terganggu dengan suaranya, jadi dia membuka matanya dan bertanya, bisakah kamu diam sebentar? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka yang bisa mendengar teriakan burung dewa hanya butuh 1/4 jam untuk mendengarnya. Jika kamu tidak memiliki bakat itu, kamu tidak akan mendapatkan apapun bahkan jika kamu berjuang selama 3 hari 3 malam. Jun Wuwei berkata dengan senyum jenaka di wajahnya. Ye Xuan bertanya balik karena kamu yang bertanggung jawab atas menara Fengming Jiushu, pernahkah kamu mendengar teriakan burung dewa di dalam? Tentu saja, saat pertama kali melihat menara Fengming Jiushu, aku mendengar suara burung dewa. Jun Wuwei sangat bangga saat mengatakan ini. Fakta bahwa ia dapat mendengar kicauan burung suci sudah cukup membuktikan bahwa ia memiliki bakat dalam Sintoisme. Berapa kali? Ye Xuan bertanya lagi. 1 suara. Hanya ada kurang dari 1 dari 10 prajurit alam dewa bela diri yang dapat mendengar teriakan burung dewa, jadi aku adalah salah 1 dari 10 itu. Kata Jun Wuwei. Kebetulan sekali, aku juga. Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Kau mendengarnya. Jun Wuwei mengerutkan kening, tidak mempercayainya. Tentu, kalau begitu katakan padaku, suara apa yang pertama kali terdengar? Jun Wuwei masih tidak percaya. Ye Xuan perlahan mengucapkan 2 kata Zian. Burung layang-layang ungu menangis. Ini memang tangisan pertama burung dewa di menara Fengming Jiushu. Jun Wuwei telah mendengarnya secara pribadi dan mengetahuinya dengan sangat baik. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu benar-benar mendengarnya? Ye Xuan menyeringai dan berkata, tentu saja. Meskipun Jun Wuwei sedikit skeptis, dia pikir jawaban Zian benar. Dia mulai curiga bahwa Ye Xuan telah mendengar tentang menara Fengming Jiushu sejak awal. Lagi pula, selama masa jabatannya sebagai kepala menara Fengming Jiushu, ada 300 prajurit tingkat dewa bela diri yang berupaya menaklukkannya, dan jumlahnya bahkan lebih banyak lagi sebelum dia mengambil alih. Karena begitu banyak dewa bela diri yang kuat mengetahui tentang menara Fengming Jiushu, tidak mengherankan bila berita tentang menara ini telah menyebar. Karena itu, dia curiga Ye Xuan sudah tahu jawabannya. Dia menebak, pernahkah Anda mendengar tentang menara Fengming Jiushu sebelumnya? Titik. Ye Xuan menyeringai dan berkata, masih tidak percaya. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memberitahumu apa tangisan kedua itu? Ye Xuan baru saja mendengarkan selama setengah jam, jadi wajar saja jika dia mendengar lebih dari 1 suara. Kau bilang, Jun Wuwei langsung bertanya, burung merak yang berwarna-warni. Jawab Ye Xuan. Sebelumnya, saat kesadaran ilahi mendengarkan di menara Fengming Jiushu, ia tidak hanya mendengar teriakan burung merak warna-warni, tetapi juga melihat sinar cahaya 7 warna, yang luar biasa indahnya. Alis Jun Wuwei bergerak sedikit, berpikir dalam hatinya jika hanya 2 suara, itu bukan apa-apa.
Saya telah melihat lebih dari 10 orang yang dapat mendengar dua suara sebelumnya, itu tidak terlalu aneh. Yang tidak dia duga adalah Ye Xuan kemudian bertanya sambil tersenyum apakah kamu tidak akan bertanya apa nada ketiga itu. Jun Wuwei mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung apakah kamu mendengar suara ketiga. Tentu saja, Ye Xuan mengiyakan. Apa suara ketiga? Jun Wuwei bahkan lebih tidak yakin kali ini. Burung Chongming, jawab Ye Xuan. Ketika Jun Wuwei mendengar jawaban ini, dia terkejut lagi, karena jawabannya benar. Namun sebelum dia bisa mempertanyakannya, Ye Xuan melanjutkan, nada keempat adalah Bluebird. Mata Jun Wuwei tiba-tiba membelalak. Suara Ye Xuan berlanjut, suara kelima, burung merah bertelinga 9. Jun Wuwei menunjukkan ekspresi terkejut, dan semua orang yang hadir merasa itu luar biasa dan mulai berbisik. Namun, Ye Xuan tidak berniat berhenti, dan melanjutkan suara keenam. Gagak emas berkaki 3. Keenam kalinya, sudah 6 kali. Dia mendengar 6 teriakan burung dewa. Tiba-tiba seseorang berseru. Apa yang terjadi? Bukankah Jun Wuwei baru saja mengatakan bahwa kurang dari 1 dari 10 dewa bela diri dapat mendengar teriakan burung dewa? Sudah 6. Apakah dia bicara omong kosong? Seseorang bertanya dengan ragu. Jenderal Long Yuan di sebelahnya langsung tidak senang. Dia melotot ke arah pria itu dan membantah, apakah jenderal muda kita akan bicara omong kosong? Jika dia bicara omong kosong, pria ini pasti akan melompat dan berteriak. 6 panggilan burung dewa memang mengagumkan. Namun, masih sedikit berbeda dari 7 panggilan yang mulia pangeran keempat. Bagaimana kau tahu bahwa mayor jenderal kita hanya bisa mendengar 6 suara? Mungkin masih ada lagi setelah itu. Para jenderal tentara Long Yuan tentu saja berdiri di pihak Ye Xuan dan bertengkar dengan mereka yang menanyainya. Ekspresi wajah Jun Wuwei berubah berkali-kali. Dia telah memimpin menara Fengming Jiushu selama lebih dari 300 tahun, dan hanya ada 3 orang yang dapat mendengar 3 teriakan tersebut. Hanya ada 2 orang yang mengucapkan lebih dari 3 kali. Selain Jun Tianwen yang mengucapkan 7 kali, satu lagi adalah kakak laki-laki kaisar manusia saat ini, Yun Zongxian. Peri di awan mendengar 5 teriakan burung dewa. Gara-gara 5 teriakan burung dewa ini, kaisar manusia saat ini nyaris kehilangan tahta. Hanya saja, peri di awan tidak menyukai kekuasaan dan lebih suka bepergian ke 9 provinsi, jadi dia tidak ikut serta dalam perebutan tahta. Hanya dengan begitu kaisar saat ini dapat duduk di tahta kekuasaan kekaisaran dengan aman. Justru karena Yun Zongxian mendengar 5 teriakan burung dewa tahun itu, yang hampir menyebabkan kaisar manusia kehilangan tahtanya, maka kaisar manusia sangat peduli dengan teriakan burung dewa. 300 tahun telah berlalu, dan bahkan sekarang beberapa orang masih berdiskusi secara pribadi bahwa tahta Zhou Agung diberikan kepada kaisar saat ini karena yang abadi di awan tidak menginginkannya. Karena itulah, saat kaisar manusia mengetahui bahwa putra keempatnya Jun Tianwen dapat mendengar 7 teriakan burung dewa, dia sangat gembira dan semakin menghargai Jun Tianwen. Siapapun yang dapat mendengar panggilan burung dewa lebih dari 3 kali tidak diragukan lagi adalah orang dengan bakat luar biasa. Wajah Jun Wuwei tampak sangat tidak senang, dan matanya menatap lurus ke wajah Ye Xuan. Meskipun dia sangat skeptis tentang apakah Ye Xuan bisa mendengar teriakan burung dewa, jawaban yang diberikan Ye Xuan semuanya benar, tidak memberinya ruang untuk ragu. Namun, dia tetap bersyukur dalam hatinya bahwa dia hanya mendengar 6 suara. Meskipun jarang, itu masih tidak sebanding dengan yang mulia pangeran keempat. Namun, yang tidak dia duga adalah senyum Ye Xuan menjadi semakin cerah, dan dia berkata, apakah kamu ingin mengucapkan nada ketujuh? Tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak bisa mendengar suara ketujuh. Jun Wuwei langsung berteriak, matanya tertuju pada mulut Ye Xuan, khawatir dia benar-benar akan mendengar 2 kata itu. Akan tetapi, ketanyaannya berjalan berlawanan dengan harapannya. Bibir Ye Xuan perlahan mengerut, dan dia perlahan mengucapkan 2 kata itu Suzaku. Nada ketujuh adalah Suzaku. Jun Wuwei membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya, karena suara terakhir yang didengar Jun Tianwen adalah Suzaku. Tidak mungkin. Kamu pasti sudah tahu jawabannya sebelumnya. Kalau saja dia hanya mendengar 6 suara, Jun Wuwei hampir tidak dapat menerimanya, tetapi sekarang sudah 7, dia dengan tegas menolak untuk mempercayainya. Ye Xuan menyeringai dan berkata, aku penasaran, apakah kamu tahu apa nada ke-8 dan ke-9? Ekspresi Jun Wuwei berubah lagi, dia mengerutkan kening dan berkata, ini tidak mungkin. Tidak ada yang pernah mendengar 2 teriakan terakhir. Kalau begitu, tolong diam dulu. Aku ingin mendengarkan dulu. Ye Xuan berkata demikian lalu memejamkan matanya lagi, membenamkan pikirannya ke dalam menara Fengming Jiushu. Ekspresi Jun Wuwei berubah-ubah. Ia bahkan ingin segera menyingkirkan menara Fengming Jiushu, tetapi akan terlalu memalukan jika menyingkirkan menara itu di depan begitu banyak orang, jadi ia harus menahannya.
Dia menyipitkan matanya sedikit, memikirkan kemungkinan bahwa Ye Xuan sudah tahu jawabannya sebelumnya. Ketika Jun Tianwen mendengar 7 teriakan burung dewa tahun lalu, berita itu diblokir. Kecuali jika pengawal pribadi kaisar ingin seluruh klan mereka dieksekusi, berita itu tidak akan bocor. Jika berita itu tidak bocor, dunia luar hanya akan tahu bahwa Jun Tianwen mendengar 7 teriakan burung dewa, tetapi tidak akan tahu apa teriakan ke-6 dan ke-7. Adapun 5 nada pertama, banyak orang yang mengetahuinya. Karena yang abadi di awan pernah mendengar 5 teriakan burung dewa dan menceritakannya kepada orang-orang saat dia bepergian keluar. Oleh karena itu, asalkan Anda bertanya dengan teliti, tidaklah sulit untuk mengetahui 5 suara pertama kicauan burung dewa di menara Fengming Jiushu. Namun, Ye Xuan mengucapkan nada ke-6 dan ke-7, dan dia mengucapkannya dengan benar. Jun Wuwei tidak mempercayainya dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lainnya. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi dengan suara rendah, dan fokus diskusi telah bergeser dari apakah Ye Xuan benar-benar mendengar 7 suara tersebut menjadi apakah Ye Xuan dapat mendengar 2 teriakan terakhir burung dewa. Jun Wuwei menarik napas dalam-dalam dan mendengus dalam hatinya bahkan Yang Mulia Pangeran keempat hanya mendengar 7 suara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendengar 2 suara terakhir. Ye Xuan sekali lagi membenamkan kesadaran ilahinya ke dalam menara Fengming Jiushu, merasakan teriakan 2 burung ilahi yang tidak dikenal di belakangnya. Dengan pengalaman sebelumnya, saya cepat-cepat masuk ke dalam keadaan itu dan mendengarkan dengan penuh perhatian dalam keheningan. Lambat laun, suara burung terdengar jelas dari kejauhan, seolah-olah ratusan burung tengah memberi penghormatan kepada burung phoenix dan burung bangau tengah bernyanyi bersama. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Ye Xuan. Jun Wuwei mengerutkan kening dan menatap ekspresi Ye Xuan, banyak tebakan muncul di benaknya. Mungkinkah bocah ini benar-benar dapat mendengar 2 teriakan terakhir burung dewa? Mustahil. Teriakan kedua jenis burung dewa terakhir tidak dapat didengar oleh siapapun kecuali penganut Shinto yang kuat. Namun, ekspresi tenang Ye Xuan membuatnya curiga. Setelah beberapa saat, Ye Xuan perlahan membuka matanya, wajahnya tampak penuh energi dan bersinar. Jun Wuwei menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mendengar 2 teriakan terakhir dari burung dewa, jadi kamu tidak perlu membuat ekspresi seperti itu. Ye Xuan baru saja hendak berbicara. Pada saat ini, Qin Tai'a tiba-tiba berkata, biarkan aku mendengarkan suara burung apa yang datang dari menara ini. Qin Tai'a tiba-tiba berbicara, menyela pembicaraan Ye Xuan dan Jun Wuwei. Ye Xuan dapat melihat bahwa lelaki tua itu melakukannya dengan sengaja dan pasti ada maksud lain di baliknya. Selain itu, karena dia sudah berbicara, dia harus memberinya muka. Qin Tai'a berjalan turun dari kursi utama dan bertanya dengan santai, bagaimana kamu mendengarnya? Ye Xuan menjawab dengan jujur suara burung dewa ini agak mirip dengan cara terbentuknya teks dewa kuno. Tidak sulit untuk mendengarnya begitu Anda menemukan polanya. Qin Tai'a tiba di menara Fengming Jiushu, melepaskan kesadaran ilahinya, tenggelam ke dalam menara, dan mulai mendengarkan teriakan burung dewa di dalam. Semua yang hadir terdiam. Jenderal Long Yuan mendengarkan teriakan burung dewa. Para tamu yang datang ke perjamuan berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap rendah hati dan sopan, menunggu dengan tenang. Setengah jam kemudian, Qin Tai'a membuka matanya dan tertawa keras, menara Fengming Jiushu ini memang agak ajaib. Jun Wuwei bertanya, berapa kali suara burung dewa didengar oleh Jenderal Dewa? Tentu saja ada 9 suara. Orang macam apa aku ini? Apakah aku akan melewatkan satu pun? Qin Tai'a berkata dengan nada biasa, dengan ekspresi yang memang seharusnya seperti ini. Jun Wuwei mengerutkan kening dan bertanya, burung dewa macam apa yang membuat 2 panggilan terakhir itu? Lagi pula kau tidak tahu, jadi apa gunanya kau memberitahuku? Qin Tai'a berkata dengan acuh tak acuh, dan tertawa keras kepada para tamu di sekitarnya, sudah larut malam, mari kita berhenti minum malam ini. Ketika pasukan Long Yuan mengalahkan setan langit, kita akan mabuk lagi. Dengan demikian, berakhirlah perjamuan malam ini. Para tamu undangan di pesta itu maju satu demi satu untuk membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal, dan suasana pun tiba-tiba menjadi riuh. Menara Fengming Jiushu adalah harta yang sangat berharga, Jun Wuwei tidak berani ceroboh. Mendengar suara-suara berisik itu, ia segera menyingkirkan menara Fengming Jiushu. Setelah ragu-ragu sejenak, ia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah semua tamu telah pergi, Qin Tai'a berbalik dan bertanya, apakah kau mendengar 2 teriakan terakhir burung dewa? Ye Xuan tidak ragu-ragu dan menyeringai, aku mendengarnya. Apa itu? King Luan dan Shen Huang. Ye Xuan mengucapkan nama kedua burung dewa itu. Ekspresi wajah Qin Tai'a tiba-tiba menjadi bersemangat dan senyumnya menjadi lebih cerah. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu juga mendengar 2 teriakan terakhir dari burung dewa?
Hahaha, Qin Taya mengangkat kepalanya dan tertawa. Kau sengaja menghentikanku dan tidak membiarkanku menceritakan dua teriakan terakhir burung dewa. Kenapa? Ye Xuan bertanya dengan bingung, mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Untuk beberapa hal, cukup bagimu untuk mengetahuinya. Tidak perlu memamerkannya kepada orang lain, kata Qin Taya dengan serius. Ekspresi Ye Xuan menjadi serius, dan dia bertanya, apakah Kaisar berpikiran begitu sempit? Pikiran Kaisar manusia tidaklah kecil, tetapi ketika mencapai tingkat tertentu, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menampungnya. Menyembunyikan kekurangan seseorang juga merupakan semacam latihan. Qin Taya menjelaskan. Ye Xuan tidak peduli tentang hal itu. Dia tidak tertarik untuk pamer di depan seorang tetua keluarga Jun. Setelah perjamuan, Ye Xuan kembali tidur. Saya tidur sangat nyenyak dan dalam waktu yang lama. Selama kurun waktu ini, Ye Xuan terbangun sekali, tetapi ketika melihat hari masih gelap, ia pun tertidur lagi dalam keadaan linglung. Entah mengapa, Ye Xuan merasa antara setengah tertidur dan setengah terjaga bahwa malam ini sangat panjang, seolah-olah dia bisa tidur seperti ini selamanya tanpa akhir. Dan saya bermimpi banyak malam itu. Aku memimpikannya masa kecilku di kota Liuyun. Saya juga memimpikannya hari-hari ketika saya berlatih pedang di Sekte Tianjian. Namun momen paling menegangkan adalah saat Long Yuanzu menghadapi jutaan setan surgawi. Malam itu aku bermimpi panjang sekali, seakan-akan semua kejadian di masa lalu melebur jadi satu mimpi. Tiap kali terbangun, aku tertidur lagi. Saya terus-menerus berganti-ganti antara setengah tidur dan tidur sepenuhnya. Hingga akhirnya, Ye Xuan mulai merasa ada sesuatu yang salah. Malam ini begitu panjang, terasa seperti bertahun-tahun telah berlalu. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga menemukan bahwa kewaspadaannya telah menurun. Berada di ibu kota kuno Zhenyu, bahkan jika dia tidur di masa lalu, dia tidak akan tertidur lelap seperti itu. Setelah bereaksi, Ye Xuan berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi tubuhnya masih tertidur lelap. Anggota tubuhnya terasa lemah, jadi dia hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk tetap terjaga dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, Ye Xuan duduk dan melihat keluar jendela. Saya perhatikan di luar masih malam. Apakah kamu tidur sampai malam berikutnya? Seharusnya tidak mungkin. Betapapun lelahnya aku tidak pernah tidur seharian penuh sebelumnya. Lagi pula, aku telah mencapai alam dewa bela diri. Kecuali jika aku terluka parah dan sekarat, mustahil bagiku untuk tidur selama itu. Tapi malam ini memang sangat panjang. Rasanya seperti aku tidur selama beberapa tahun. Ye Xuan bangun dari tempat tidur, memakai sepatunya, memikirkannya, dan memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Langit masih gelap, dan cahaya bintang redup menyinari kota, membuat kota kuno ini tampak sangat sunyi. Ye Xuan berjalan ke halaman, melihat sekeliling, berjalan ke pintu kamar Gai dan Tong, mendorongnya perlahan hingga terbuka, dan melihat dua gadis kecil meringkuk dalam selimut dan tertidur lelap. Di atas meja di tengah ruangan ada sebuah keranjang berisi selimut. Dua ekor tikus pemburu pil berbulu meringkuk di atas selimut, juga tidur nyenyak. Semuanya tampak normal. Ye Xuan tidak ingin membangunkan mereka, jadi dia menutup pintu pelan-pelan dan berjalan keluar ke jalan. Malam-malam di ibu kota kuno Zhenyu amatlah menakutkan, dan tidak ada seorang pun terlihat di jalan. Ini adalah malam di ibu kota kuno Zhenyu. Karena jumlah penduduk sipil di kota itu sangat sedikit, tidak ada satupun lampu dimanapun, dan mungkin tidak akan ada lampu untuk waktu yang lama di masa mendatang. Lagi pula, kota ini dulunya adalah kota klan setan langit, dan terletak di tempat yang peperangannya paling sengit, jadi tidak ada seorang pun yang bersedia menetap di sini. Ye Xuan berjalan di jalan-jalan ibu kota kuno Zhenyu di bawah sinar bulan. Kaki itu menginjak lempengan batu biru di jalan, sambil menimbulkan suara tam-tam yang pelan. Langkah kaki itu sangat ringan, tetapi masih dapat terdengar jelas di malam yang sunyi. Ye Xuan menatap bintang-bintang di langit. Dia tidak mendengar suara serangga sedikit pun. Dalam keadaan linglung, dia tidak yakin apakah ada serangga yang berkicau di malam hari di ibu kota kuno Zhenyu. Ye Xuan berdiri di bawah langit malam, menatap bintang-bintang untuk waktu yang lama, dan secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah. Malam itu begitu sunyi, bahkan tidak terdengar suara patroli tentara Long Yuan. Ye Xuan segera mengendarai cahaya pedang dan terbang mengelilingi kota, dan mendapati beberapa tim pengawal Long Yuan ternyata sedang tidur bersandar di tembok. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi dalam keadaan normal. Dapat dimengerti jika hanya satu pengawal Long Yuan yang tertidur, namun salah jika beberapa tim tertidur. Ye Xuan segera melangkah beberapa langkah ke dalam rumah jenderal dan mendorong pintu rumah utama dengan suara bang, tetapi dia tidak melihat Qin Taya. Setelah mencari di sekitar rumah sang jenderal, ia segera menemukan fluktuasi energi sejati di penjara lava pintu perunggu. Ketika dia berlari masuk,
dia melihat Qin Tai'e dan Li Xuanfeng duduk bersila saling berhadapan di platform tengah, dengan magma melonjak di sekitar mereka. Penjara lava ini adalah tempat proton-proton bangsa manusia purba dipenjarakan di zaman kuno. Di dinding terukir kitab suci kuno melawan dewa yang tertulis dalam kitab suci kuno. Ye Xuan berjalan ke dalam penjara lahar. Qin Tai'e tidak bereaksi. Dia tetap memejamkan mata, dengan kedua tangan terangkat di depannya, mengalirkan energi sejatinya dan membuka wilayah kekuasaannya. Li Xuanfeng membuka matanya dan bertanya, kamu juga bangun. Apa yang terjadi? Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Alasan spesifiknya masih belum jelas, tetapi sejak aku bangun, aku telah duduk di sini selama 7 hari 7 malam. Li Xuanfeng mengemukakan fakta yang mengejutkan. Mata Ye Xuan membelalak dan dia bertanya, kamu sudah bangun selama 7 hari 7 malam. Ya, saya terjaga selama 7 hari 7 malam, dan saya tidak tahu berapa lama saya tidur sebelumnya, Li Xuanfeng menegaskan. Ye Xuan semakin terkejut. Aku merasa malam ini sangat panjang dan aku terbangun beberapa kali dalam keadaan linglung, tetapi ketika aku melihat keluar jendela, hari masih malam. 7 hari 7 malam yang kamu sebutkan adalah 7 hari 7 malam yang bergantian antara siang dan malam, atau, tanya Ye Xuan. Li Xuanfeng menggelengkan kepalanya tidak, ini adalah 7 hari 7 malam yang kuhitung dalam pikiranku. Langit di luar tidak berubah. Tidak ada pergantian matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Saya tidur selama 7 hari 7 malam, dan saya tidak tahu berapa lama saya tidur sebelumnya. Situasinya lebih serius dari yang diperkirakan. Ye Xuan segera memikirkan kemungkinan, mengerutkan kening, menunjuk ke arah Qin Tai'e, dan bertanya, ada apa dengannya? Dia melawan suatu kekuatan. Aku telah melindunginya, tetapi tidak ada kemajuan. Saat Li Xuanfeng berbicara, dia berbalik dan melihat sekeliling, berkata, tempat ini sangat tertutup rapat, bahkan mampu mengisolasi pikiran ilahi dari luar. Orang tua ini pasti telah berpikir dengan hati-hati sebelum memilih tempat ini. Ye Xuan memaksa dirinya untuk tenang, menenangkan diri dan berpikir, dan membuat kesimpulan dalam benaknya berdasarkan situasi saat ini. Malam yang panjang seperti itu tentu tidak normal. Pasti ada sesuatu yang mengendalikan semua ini. Apakah dia manusia, atau setan dari langit? Bila dua pasukan sedang bertempur, terjadilah fenomena aneh semacam ini, kemungkinan besar itu adalah setan surgawi yang mengendalikan segalanya dari belakang. Jadi, setan macam apa itu? Nama pertama yang muncul di benak Ye Xuan adalah, Dewa Malam Netherworld. Mungkin Dewa Malam Dunia Bawah memiliki kekuatan untuk mengendalikan malam. Kekuatan macam apa ini? Bahkan pola pergantian siang dan malam telah berubah. Jawabannya jelas, hanya kekuatan hukum yang dapat melakukannya. Namun, apakah kekuatan hukum Dewa Malam Nether begitu kuat? Hukum itu benar-benar dapat mengubah hukum siang dan malam. Ini sungguh terlalu menakutkan. Selain itu, ada masalah kritis lainnya. Kekuatan apakah yang dilawan Lao Qin? Pasti ada kekuatan yang menyerangnya, jadi dia perlu melawan. Serangan ini berlangsung diam-diam, tak kasat mata, sama seperti malam ini, datangnya diam-diam. Tak seorang pun menyadari sesuatu yang aneh hingga malam tiba. Segera setelah itu, Ye Xuan teringat pada pasukan Ibel Surgawi di luar kota. Kota kuno Zenyu telah diliputi kegelapan setidaknya selama 7 hari 7 malam, tetapi selama kurun waktu yang lama tersebut, tidak ada satupun Ibel Surgawi yang menyerbu masuk. Apa artinya ini? Jika kesimpulannya benar, maka lapisan kegelapan yang menyelimuti kota kuno Zenyu seharusnya merupakan lapisan yang tidak pandang bulu. Jika Ibel Surgawi memasuki kota kuno Zenyu, ia akan terperangkap di dalamnya. Ini bukan solusi. Karena aku mampu bangun, itu artinya alam dewa bela diri mempunyai ketahanan tertentu terhadap malam abadi ini. Ye Xuan mula-mula mencoba membangunkan beberapa tokoh kuat alam dewa bela diri di kota, tetapi gagal. Tampaknya, meskipun kultivasi seseorang mencapai alam dewa bela diri, jika alam kecilnya belum mencapai tingkat ke-9, seseorang tidak akan mampu menahan erosi malam abadi. Ye Xuan merasa segala sesuatunya menjadi semakin sulit. Mengingat situasi pasukan Long Yuan saat ini, jika setan surgawi menerobos masuk, target utama mereka hanyalah beberapa orang itu. Selain dirinya dan Lao Qin, target yang lebih penting adalah meriam pemusnah kekosongan, serta Gai dan Tong. Ye Xuan tidak memikirkan meriam pemusnah kekosongan untuk saat ini, dan segera kembali ke halaman tempat tinggalnya dan menggaruk hidung kedua gadis kecil itu, mencoba membangunkan mereka. Kakak, Tong membalikkan badannya dengan linglung dan tertidur lagi. Tidak peduli seberapa keras dia ditepuk, dia tidak bisa dibangunkan. Situasi yang sama juga terjadi pada Gao. Ye Xuan tidak punya pilihan selain mengambilnya, membawanya ke kuil Haoiwei, dan mengirimnya ke dunia virtual. Dunia virtual adalah dimensi berbeda yang ditinggalkan oleh permaisuri Haoiwei, dan itu pasti akan melindungi mereka berdua.
Setelah Ye Xuan menenangkan kedua gadis kecil itu, dia meninggalkan kuil Haoiwei, menunggangi cahaya pedang, dan terbang keluar dari kota kuno Zhenyu. Ye Xuan ingin melihat berapa lama malam abadi ini dapat menyelimuti area yang luas ini. Jika dia dapat menemukan batasnya, mungkin dia dapat menemukan cara untuk menghancurkannya. Namun, Ye Xuan terbang keluar dari ibu kota kuno Zhenyu dan menuju ke arah timur, memasuki pegunungan Panlong, tetapi masih tidak dapat lolos dari selubung malam. Yang lebih aneh lagi adalah setelah meninggalkan ibu kota kuno Zhenyu, tidak ada makhluk hidup yang terlihat. Benar saja, tidak ada satupun makhluk hidup di luar ibu kota kuno Zhenyu. Dalam keadaan normal, ada banyak monster di pegunungan Panlong, tetapi sekarang tidak ada satupun makhluk hidup. Cahaya pedang menembus hutan lebat dan bahkan tidak dapat menahan seekor burung terbang. Ye Xuan secara bertahap menyadari bahwa penjara neraka kuno pasti telah diblokir sepenuhnya oleh suatu kekuatan. Walaupun dia tampak telah terbang keluar dari ibu kota penjara kuno, dia sebenarnya masih terjebak dalam malam abadi, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Dengan kata lain, seolah-olah kami terbang ke pegunungan Panlong, tetapi sebenarnya itu hanya bayangan cermin. Ye Xuan tidak terus terbang keluar, tetapi kembali ke ibu kota kuno Zhenyu, dan kembali ke penjara lava. Setelah menatap Qin Taya untuk waktu yang lama, dia bertanya Qin Tua, bisakah kau mendengarku? Tidak terjadi apa-apa, Qin Taya masih mengedarkan energi sejatinya, memperluas wilayahnya, dan bertarung melawan semacam kekuatan. Ye Xuan menatap tangannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia masih bermimpi saat ini. Li Xuanfeng bertanya, apakah kamu curiga kamu sedang bermimpi? Ya, ini semua terlalu aneh. Jawab Ye Xuan, saya pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi pada akhirnya saya yakin ini bukan mimpi karena terlalu nyata. Selain itu, waktu berjalan lancar, dan tidak ada yang salah. Li Xuanfeng menegaskan. Ye Xuan mencoba berbicara dengan Qin Taya, tetapi setelah mencoba beberapa kali, tidak ada jawaban, dan bahkan komunikasi telepati tidak berhasil. Tekanan macam apa yang membuat seorang jenderal dewa masa kini tidak mampu menjawab dengan sepatah kata pun. Ye Xuan tidak dapat membayangkannya, tetapi dia tahu itu pasti konfrontasi sengit, dan mungkin ada hubungannya dengan malam abadi ini. Situasi tentara Long Yuan tidak baik. Jika terus seperti ini, seluruh tentara Long Yuan akan mati dalam diam. Malam abadi ini telah berlangsung setidaknya 7 hari 7 malam. Dalam beberapa hari, beberapa orang akan mati kelaparan. Saat itu, tentara Tianyao memenangkan pertempuran tanpa pertumpahan darah. Ye Xuan secara bertahap merasakan kengerian malam abadi ini, dan juga menyadari betapa kuatnya ibel surgawi yang memanipulasi malam abadi ini. Selain Dewa Malam Neter, sulit untuk memikirkan makhluk lain yang mempunyai kemampuan membasmi jutaan pasukan secara diam-diam. Apakah tidak ada cara sama sekali? Jika ada orang yang dapat memahami sesuatu tentang kekuatan misterius ini, mungkin Li Xuanfeng, guru nasional dinasti Zhou besar. Namun, Li Xuanfeng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, dugaanku mirip denganmu. Aku juga berpikir bahwa malam abadi ini diciptakan oleh Dewa Malam Netherworld. Saya mencoba terbang keluar dari ibu kota kuno Zhenyu, tetapi saya tidak dapat menemukan perbatasan malam abadi. Tampaknya seluruh kota ditutup oleh suatu kekuatan, kata Ye Xuan. Ini adalah celah di alam. Kita bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Dewa Malam Netherworld, Dewa Malam Netherworld, hanya ada nama yang salah, tetapi tidak ada nama panggilan yang salah. Di dunia ini, hanya Dewa Malam Netherworld yang dapat menciptakan malam abadi ini. Ekspresi Li Xuanfeng sedikit serius. Karena dia sangat kuat, mengapa dia tidak muncul saja? Bukankah lebih memuaskan jika membasmi mereka semua dengan satu tamparan? Ye Xuan merasa sedikit tertekan. Mungkin dia pikir cara ini lebih menarik, membasmi jutaan tentara secara diam-diam tanpa pertumpahan darah, lalu berjuang antara mimpi dan kenyataan sebelum mati, kata Li Xuanfeng. Ye Xuan berpikir lama, dan secercah cahaya perlahan muncul di matanya. Apakah itu kekuatan hukum yang menciptakan malam abadi ini, atau teknik rahasia lainnya? Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Ye Xuan tahu siapa yang dapat melihatnya. Ye Xuan segera berkomunikasi dengan Kaisar Kunpeng menggunakan kesadaran ilahinya bangun dan lihat apa yang terjadi di sekitarmu. Kaisar Binatang Kunpeng terbangun dan berkata dengan Malaysia, kekuatan hukum bekerja sama dengan wilayah ilahi untuk menciptakan malam abadi. Kombinasi ini sangat cerdik. Alam Shinto, Ye Xuan mendengar istilah baru. Sebenarnya, itu adalah ranah Dewa Perang. Namun, ranah yang dilepaskan oleh ranah jalan ilahi jelas lebih kuat daripada ranah yang dilepaskan oleh ranah Dewa Perang. Meskipun keduanya pada dasarnya adalah hal yang sama, ketika menyebutkan ranah, masih ada perbedaan antara ranah jalan ilahi dan ranah Dewa Perang untuk menggambarkan tingkat kultivasi pemilik ranah. Kaisar Kunpeng menjelaskan. Jadi,
Kamu telah memastikan bahwa malam abadi ini dimanipulasi oleh orang-orang kuat Shinto. Ye Xuan segera memahami inti permasalahannya. Tentu saja, hukum mendengarkan surga juga dimasukkan ke dalamnya, yang sangat pintar. Kaisar Binatang Kunpeng menegaskan. Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu yang aneh, apakah itu hanya hukum surga? Tapi bagaimana ia melakukannya di malam yang gelap? Kegelapan yang terlihat oleh mata terbuka tercipta di bawah naungan alam Shinto. Sebenarnya, jika hanya malam yang terlihat oleh mata terbuka, itu tidak dapat menjebak orang. Namun seiring malam bertambah panjang, orang akan bangun secara alami setelah mereka cukup tidur. Kekuatan misterius yang membuat orang tertidur lelap adalah hukum surga. Kaisar Kunpeng menjelaskan. Begitu ya, tapi bagaimana hukum mendengar surgawi bisa membuat orang tertidur lelap? Ye Xuan bingung. Lagi pula, malam abadi ini sangat sunyi. Tidak ada suara yang terdengar sama sekali. Keheningan juga termasuk dalam hukum pendengaran surgawi. Ketiadaan suara itu sendiri merupakan keadaan suara. Hukum pendengaran surgawi ini tidak hanya membuat lingkungan sekitar menjadi sunyi, tetapi juga membuat jiwa manusia menjadi sunyi. Alasan mengapa manusia tertidur lelap adalah karena jiwa mereka dibatasi oleh kekuatan hukum tersebut. Kaisar Kunpeng menjelaskan. Bisakah itu dipecahkan? Pasukan Long Yuan sekarang dalam bahaya besar dan tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi Ye Xuan langsung mengajukan pertanyaan yang paling penting. Aku tidak tahu apakah kau bisa melakukannya atau tidak, tapi aku tidak bisa. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Bukankah kau adalah binatang kaisar, yang terlahir di atas hukum? Mengapa itu tidak berhasil? Kata Ye Xuan. Jika kau hanya ingin membuka pintu perunggu yang disegel oleh hukum, maka tidak masalah untuk datang kepadaku. Namun, aku sekarang dalam kondisi spiritual dan tidak dapat melawan orang-orang kuat Shinto. Tentu saja, jika kau ingin melarikan diri dari malam abadi ini, aku dapat membantumu memikirkan suatu cara, kata Kaisar Kunpeng. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Aku tidak bisa melarikan diri dalam kehidupan ini. Ye Xuan menatap Qin Taiya dan terus bertanya kepada Kaisar Kunpeng bagaimana situasi Qin Tua saat ini. Malam abadi ini memiliki titik pusat. Orang yang berada di titik pusat akan menjadi orang pertama yang jatuh ke dalam malam kematian abadi, dan jiwanya tidak akan pernah bisa bangun. Dan titik pusat ini ada padanya, jelas Kaisar Binatang Kunpeng. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia langsung tahu apa yang sedang dilawan Qin Taiya. Jelas, di mata sang manipulator malam abadi, Qin Taiya adalah target paling kritis, jadi dia dipilih sebagai target pertama yang jatuh ke dalam malam kematian abadi. Ye Xuan juga langsung berpikir bahwa karena Qin Taiya adalah orang pertama, maka kemungkinan besar dia adalah orang kedua. Apakah ada cara untuk membangunkannya? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, dan itu sangat sederhana. Apa solusinya? Basmi Ibel Surgawi yang mengendalikan malam abadi. Kaisar Kunpeng menjawab tanpa ragu-ragu. Pipi Ye Xuan berkedut dan dia berkata, ide yang bagus. Terima kasih, terima kasih. Kaisar Kunpeng tampaknya tidak peduli dengan nada bicaranya. Ye Xuan tidak punya waktu untuk berdebat dengannya, dan terus bertanya selain metode ini, apakah ada metode lain? Bagimu, tak ada lagi yang tersisa. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Mengapa setiap kali mendengarmu bicara, aku selalu ingin menghajarmu? Kata Ye Xuan dengan marah. Sama-sama, Kaisar Binatang Kunpeng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia bertanya apakah mungkin untuk membangunkan orang-orang di kota. Cukup jika kamu bisa memahami hukum pendengaran surga. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Apakah perlu mendengarkan hukum surga? Tidak bisakah yang tingkat rendah digunakan? Ye Xuan terus bertanya. Hukum adalah hukum, tidak ada yang namanya hukum yang lebih rendah. Kaisar Kunpeng berkata dengan acuh tak acuh. Siapa bilang tidak ada hal seperti itu? Hanya saja ungkapannya berbeda. Apa itu teks suci kuno? Bukankah itu penggunaan pikiran suci untuk memperoleh hukum? Esensi dari teks suci kuno adalah pikiran suci, tetapi mengandung prinsip-prinsip hukum yang paling hakiki. Kata Ye Xuan. Itulah yang kami katakan, tetapi tidak ada teks suci kuno yang dapat membangunkan begitu banyak orang di kota ini, kata Kaisar Binatang Kunpeng. Aku hanya bertanya padamu, jika ada, apakah bisa dibangunkan? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, malam abadi ini telah menyelimuti seluruh kota kuno Zhenyu. Kekuatan hukum terlalu tersebar. Meskipun wilayah itu masih belum dapat dicapai, kekuatan yang tersebar sebenarnya sangat kecil. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bangun. Kaisar Binatang Kunpeng menjawab. Tidak apa-apa, apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Kunpeng sedikit bingung. Sayangnya, belum lama ini aku baru saja melihat metode menggunakan pikiran ilahi untuk memperoleh hukum surga. Kilatan cahaya melintas di mata Ye Xuan. Pikiran ilahi berkembang menjadi hukum pendengaran surga,
yang secara alami merujuk pada teriakan burung ilahi di menara Fengming Jiushu. Ye Xuan secara pribadi telah mengalami hukum surga dan juga menghargai teks-teks suci kuno. Hukum evolusi pikiran ilahi ditemukan dari teks-teks ilahi kuno, dan hukum evolusi ini dikonfirmasi di menara Fengming Jiushu. 9 teriakan burung dewa di menara Fengming Jiushu terdengar tepat, dan teriakan tersebut berangsur-angsur bertambah, seperti menaiki tangga, dan dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda dapat melihat sesuatu yang lebih mendalam. Apa yang Ye Xuan katakan, metode untuk membangunkan orang dari malam abadi, adalah teriakan burung dewa. Malam abadi ini terbentuk oleh kombinasi domain dan hukum. Jika Anda ingin memecahkannya, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan di tingkat hukum. Teriakan burung dewa sangat cerdik. Esensinya adalah pikiran ilahi, tetapi mengandung prinsip dan hukum tertinggi. Kalau pakai teriakan burung dewa untuk berhadapan langsung dengan hukum pendengaran surga, itu mustahil. Namun, malam abadi menyelimuti seluruh kota kuno Zenyu, dan kekuatan hukum tersebar ke setiap sudut kota, sehingga penindasan hukum pada setiap orang relatif kecil. Dalam hal ini, teriakan burung suci mungkin akan membangunkan mereka. Yang menjadi poin penting sekarang adalah bagaimana membuat suara burung dewa. Ye Xuan teringat kembali pada teriakan burung dewa di dalam benaknya, dan berpikir dalam hati bahwa mungkin dia bisa menggunakan pikiran ilahinya untuk membuat burung dewa itu menangis, seperti menggunakan pikiran ilahinya untuk menyusun teks-teks dewa kuno. Pikirkan ini. Ye Xuan segera terbang di atas langit di atas ibu kota kuno Zenyu, menutup matanya, menenangkan pikirannya, dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat burung dewa menangis. Langkah pertama adalah mencoba teriakan pertama burung layang-layang ungu. Pertama, ingat kembali teriakan burung layang-layang ungu dalam pikiran Anda, lalu pahami dengan pikiran spiritual Anda. Setelah beberapa waktu, evolusinya selesai. Ye Xuan segera membuka matanya dan mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Kicauan, teriakan burung layang-layang ungu disampaikan melalui pikiran ilahi, dan serangkaian teriakan pun menyusul, seolah-olah puluhan juta burung layang-layang ungu tengah berputar-putar, menari, dan berkicau kegirangan. Teriakan pertama burung dewa terdengar, menyebar ke seluruh ibu kota kuno Zenyu. Ketika burung dewa berhenti menangis, kota kuno Zenyu kembali damai. Malam masih sunyi dan abadi. Ye Xuan telah mengantisipasi hal ini. Teriakan pertama burung layang-layang ungu adalah yang paling sederhana, dan berhasil melakukannya adalah keberhasilan terbesar. Adapun yang benar-benar berguna, itu adalah teriakan yang lebih rumit dan misterius yang muncul kemudian. Kemudian, Ye Xuan mulai mencoba teriakan kedua burung dewa, lalu yang ketiga, keempat. Teriakan burung dewa menjadi semakin rumit dan misterius, dan membutuhkan waktu semakin lama. Namun, pendekatan langkah demi langkah membuat seluruh proses berjalan sangat lancar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ye Xuan berhasil membuat 6 panggilan burung dewa dan mulai mencoba yang ketujuh, Suzaku. Pada teriakan ketujuh Suzaku, tingkat kesadaran spiritualnya telah berkembang ke tingkat yang tak terduga. Ye Xuan menghabiskan waktu 1 jam penuh untuk mengembangkan suara burung vermilion sedikit demi sedikit, dan kemudian mengirimkannya dengan kesadaran ilahinya. Melolong. Teriakan burung vermilion yang membubung ke langit menerobos belenggu malam abadi dan bergema di seluruh ibu kota kuno Zenyu. Setelah teriakan burung vermilion, akhirnya ada pergerakan di ibu kota kuno Zenyu. Pedang es raksasa tiba-tiba muncul dari timur. Ming Huang mengeluarkan raungan panjang ke arah langit dan terbang cepat. Dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Dewa malam Netherworld mungkin telah tiba. Kota kuno Zenyu telah jatuh ke dalam malam abadi setidaknya selama 7 hari 7 malam. Ye Xuan menjawab dengan cepat. Jadi aku sudah tidur selama 7 hari 7 malam. Ming Huang sedikit mengernyit, meraba tubuhnya sedikit, dan memang menemukan sesuatu yang salah. Setidaknya 7 hari 7 malam. Ye Xuan menekankan. Ming Huang segera menanyakan pertanyaan lain di mana Gai dan Tong. Aku mengirim mereka ke dunia virtual. Jawab Ye Xuan. Dunia ilusi adalah ruang khusus yang diciptakan oleh permaisuri Haoiwei, jadi Ming Huang secara alami merasa nyaman. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Ming Huang. Bangunkan lebih banyak orang. Ye Xuan terus melantunkan teriakan burung dewa, dan setiap teriakan menjadi lebih rumit dan misterius dari sebelumnya. Saat 9 teriakan burung dewa terdengar, semua prajurit alam dewa bela diri yang kuat di kota kuno Zenyu terbangun dan terbang di atas kota kuno Zenyu, mengamati sekeliling dengan mata waspada. Jun Wuwei juga terbangun, dan hal pertama yang didengarnya saat terbangun adalah teriakan burung dewa yang mengguncang langit dan bumi. Teriakan itu seakan datang dari langit. Teriakan itu lebih keras, lebih kuat, dan lebih misterius daripada teriakan burung dewa manapun yang pernah dikenalnya. Ekspresi keheranan segera tampak di wajahnya, lalu dia mendongak ke arah datangnya suara teriakan burung dewa itu. Kemanapun matanya memandang,
dia melihat Ye Xuan dan merasakan teriakan burung dewa di benaknya. Suara itu belum pernah didengarnya sebelumnya. Suara itu mengalir ke kedalaman jiwanya, membuat pikirannya jernih dan jiwanya bergetar pada saat yang bersamaan. Dia tidak dapat memastikan jenis teriakan burung dewa apa itu, tetapi dia yakin suaranya lebih tinggi dan lebih misterius daripada teriakan ketujuh yang didengar Jun Tianwen. Mungkinkah dia benar-benar mendengar 9 teriakan burung dewa? Jun Wuwei bergumam pada dirinya sendiri, masih sedikit tidak percaya. Mungkinkah bakatnya dalam Sintoisme benar-benar lebih tinggi daripada pangeran keempat? Sementara Jun Wuwei ragu, Ye Xuan terus memikirkan cara untuk memecah malam abadi. Meskipun banyak prajurit kuat di alam dewa bela diri telah terbangun, masih banyak lagi orang di kota kuno Zhenyu yang jiwanya ditekan oleh malam abadi dan tertidur lelap. Mengingat situasi saat ini, tidak seorang pun tahu perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin pasukan Ibel Surgawi akan menyerbu masuk di saat berikutnya, atau mungkin Dewa Malam Netherworld akan memperlihatkan wujud aslinya dan mengambil nyawa semua orang. Ye Xuan ingin membangunkan lebih banyak orang, tetapi 9 teriakan burung dewa telah terdengar. Ia masih hanya dapat membangunkan orang-orang kuat di alam dewa bela diri, artinya kekuatan hukum yang berasal dari 9 teriakan burung dewa belum cukup kuat. Jika Anda ingin membangunkan lebih banyak orang, Anda membutuhkan seruan burung dewa yang lebih kuat. Ye Xuan pertama kali teringat pada binatang Kaisar Kunpeng. Kaisar binatang Kunpeng juga merupakan eksistensi yang secara alami berada di atas hukum. Jika ia mengeluarkan teriakan burung dewa, ia pasti akan membangunkan lebih banyak orang. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pedang Kunpeng. Kaisar binatang Kunpeng tampaknya sudah menduga hal ini, dan mendengus, jangan pernah berpikir untuk menyerangku. Aku bisa disalahkan, tetapi kaulah yang akan mati. Sama seperti teriakan burung dewa ini, kamu juga harus berteriak. Ye Xuan menyarankan. Aku baru saja mendengar teriakanmu. Itu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Dengan kondisi spiritualku saat ini, aku akan pingsan jika hanya bisa membuat satu teriakan saja. Apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Tanya Kaisar Kunpeng dengan serius. Ye Xuan mengerang dan berkata, baiklah. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Kaisar binatang Kunpeng jelas merasakan bahwa Ye Xuan telah menemukan ide lain, jadi dia bertanya, apa yang kamu temukan? Ye Xuan tersenyum dan berkata, tiba-tiba aku teringat bahwa ada sebuah jurus dalam kemampuan naga ajaibku yang disebut Raungan Naga Langit. Itu bukan kekuatan magis pada tingkat hukum. Kaisar Kunpeng bis mengoreksi. Aku bisa mencoba untuk mendapatkan hukum dan aturan Raungan Naga Langit dengan mendapatkan hukumnya. Kata Ye Xuan. Itu mungkin agak sulit, kata Kaisar Kunpeng. Sulit atau tidak, kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Ye Xuan berkata sambil segera membangkitkan roh bela diri naga Ibel seluruh dunia dan mulai mencoba. Di luar ibu kota kuno Zhenyu, Raja Ibel Yama berdiri di panggung Raja Ibel, memandang ibu kota kuno Zhenyu. Dilihat dari luar, kota kuno Zhenyu saat ini diselimuti kegelapan. Raja Ibel Yama tahu betul bahwa itu adalah malam abadi. Selama malam abadi terus berlanjut, tentara Long Yuan akan dimusnahkan secara diam-diam. Kekuatan orang kuat Shinto begitu mengerikan sehingga orang-orang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Awalnya, yang harus dilakukan Raja Ibel Yama adalah menunggu sampai pasukan Long Yuan musnah sepenuhnya, lalu memasuki ibu kota kuno Zhenyu dan merebut kembali kota itu. Namun, hari ini, 9 teriakan burung dewa terdengar di ibu kota kuno Zhenyu. Raja Ibel Yama jelas merasakan ada yang salah dengan 9 teriakan burung dewa. Kemudian dia menemukan bahwa para dewa bela diri di ibu kota kuno Zhenyu telah terbangun satu demi satu. Jika teriakan burung dewa itu terus berlanjut dan membangunkan para jenderal di pasukan Long Yuan satu demi satu, situasinya tidak akan begitu optimis. Raja Ibel Yama mempertimbangkan untung ruginya untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk memimpin seluruh pasukannya untuk menyerang kota. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang pasukan Long Yuan terjebak dalam malam abadi. Ini adalah kesempatan terbaik. Dia khawatir malam itu akan panjang dan penuh masalah, jadi dia harus merebut ibu kota kuno Zhenyu sebelum tentara Long Yuan dibangunkan. Ledakan, 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 suara genderang perang terdengar. Pasukan Ibel Surgawi berangkat dan menyerang ibu kota kuno Zhenyu. Saat pasukan Ibel Surgawi melangkah ke dalam malam abadi, mereka segera merasakan jiwa mereka menjadi berat. Akan tetapi, perasaan berat dalam jiwa itu tidak mampu menahan kebrutalan haus darah dari Ibel Surgawi itu untuk sementara waktu. Membasmi, pasukan setan langit meraung dan menyerbu ke ibu kota kuno Zhenyu. Mereka yang berada di garis depan telah menyerbu ke dalam kota dan mulai menghancurkan formasi pertahanan kota. Ye Xuan berada di udara dan melihat setan-setan surgawi mengalir ke kota bagaikan air pasang,
melangkah ke dalam malam abadi dari luar ibu kota kuno Zenyu. Tidak baik, Ye Xuan berteriak dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia sudah mengira bahwa pasukan Ibel Surgawi mungkin akan menyerang kota kapan saja, dia masih merasa sulit untuk menghadapinya ketika itu benar-benar terjadi. Ibel Surgawi menyerang kota. Apa yang harus kita lakukan? Ming Huang bertanya dengan serius. Sekarang seluruh pasukan Long Yuan terjebak dalam malam abadi dan tidak bisa bangun. Situasinya sangat buruk. Li Xuanfeng juga memperhatikan Ibel Surgawi menyerang kota dan terbang keluar dari penjara lava. Ye Xuan segera bertanya bagaimana kabar Lao Qin. Dia masih bertahan. Kurasa dia tidak akan bangun dalam waktu dekat, jawab Li Xuanfeng. Dalam situasi saat ini, seluruh pasukan Long Yuan terperangkap dalam malam abadi. Bahkan jika komandannya terjaga, dia tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi menghadapi pasukan Ibel Surgawi. Membasmi, teriakan dan jeritan setan surgawi makin lama makin dekat. Ekspresi Ming Huang berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata, biarkan aku menjelaskannya kepadamu terlebih dahulu. Jika situasi pertempuran mencapai titik yang tidak dapat dibalikkan, aku akan segera melindungi Gai dan Tong dan pergi. Alasan mengapa dia tinggal di ibu kota kuno Zenyu sepenuhnya karena kedua gadis kecil itu ingin tinggal di sini. Jika serangan pasukan Ibel Surgawi tidak bisa dihentikan lagi, dia pasti akan membuat pilihan ini, karena menurutnya, melindungi Gai dan Tong adalah hal yang paling penting. Ledakan. Terdengar suara keras dari utara. Li Xuanfeng melihat ke arah suara itu dan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah pusat formasi pertahanan kota. Jelaslah bahwa tentara Ibel Surgawi memprioritaskan penghancuran formasi pertahanan kota. Beberapa prajurit alam dewa bela diri yang kuat yang telah terbangun di kota bergegas menuju Ibel Surgawi dan mulai bertarung dengannya. Akan tetapi, beberapa petarung alam dewa bela diri yang kuat bagaikan setetes air di lautan di hadapan 2,5 juta tentara Ibel Surgawi dan sama sekali tidak mampu memengaruhi situasi pertempuran. Wajah Ye Xuan berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia berkata kepada Li Xuanfeng jika situasi pertempuran mencapai titik di mana tidak dapat dibalikkan, kamu dapat membawa Lao Qin pergi. Li Xuanfeng mengerutkan kening, tetapi tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata, saya akan mengaktifkan formasi pertahanan kota terlebih dahulu. Akan lebih baik jika itu dapat menghentikan pasukan Ibel Surgawi untuk sementara waktu. Formasi pertahanan kota ibu kota kuno Zenyu terdiri dari serangkaian mata formasi. Menghancurkan satu atau dua mata formasi tidak dapat menghancurkan formasi, tetapi hanya dapat melemahkan kekuatannya. Setelah Li Xuanfeng selesai berbicara, dia terbang ke pusat formasi pertahanan kota, mengaktifkan formasi pertahanan kota, dan untuk sementara memblokir tentara Ibel Surgawi. Namun, sekelompok besar setan surgawi telah menyerbu ibu kota kuno Zenyu dan mulai membasmi orang-orang di kota itu. Terlebih lagi, formasi pertahanan kota tidak dapat menghentikan Ibel-Ibel surgawi yang dapat melintasi kehampaan, dan masih ada Ibel-Ibel surgawi yang terbang ke kota melalui kehampaan. Di langit malam, titik-titik hitam melewati formasi pertahanan kota dan tampak padat di langit. Di bawah cahaya formasi pertahanan kota, titik-titik hitam itu menjadi semakin jelas. Titik-titik hitam pekat itu tampak seperti sekelompok burung nasar yang ganas. Tentara setan langit menyerang kota, dan tentara Long Yuan terjebak dalam malam abadi. Situasi pertempuran sudah berat sebelah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan Ibel Surgawi akan dapat merebut seluruh ibu kota kuno Zenyu. Saat itu, sudah terlambat untuk menyelamatkan situasi. Pada saat ini, Ye Xuan sangat merasakan kengerian orang kuat Shinto. Hanya sebuah malam abadi yang datang diam-diam menjebak pasukan berjuta-juta orang dalam malam abadi. Satu orang yang menjaga celah gunung akan melawan 10.000 orang. Tak ada satupun yang lebih menakutkan daripada malam abadi ini. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam terbang mendekat, menghampiri Ye Xuan dan membungkuk Tuan Muda, saya terlambat. Orang yang datang itu sebenarnya adalah seorang burung hantu. Darah dan air mata mengalir dari lengan Night Owl, namun luka tersebut nampaknya bukan disebabkan oleh Sky Demon, melainkan dipotong oleh dirinya sendiri dengan belati. Jelaslah bahwa dia tidak dapat menahan penindasan malam abadi dengan jiwa dan kemauannya sendiri. Ketika teriakan ke-9 burung dewa terdengar, ia terbangun sejenak, tetapi segera tertahan oleh malam abadi dan tertidur lagi. Akhirnya, ia berjuang untuk tetap terjaga dengan cara melukai dirinya sendiri, dan akhirnya terbangun. Anda, Sang Jenderal, harus melawan musuh yang mengendalikan malam abadi. Untuk saat ini, dengarkan saja saya. Ye Xuan merenung sejenak dan berkata, nanti aku akan mencoba membangunkan pasukan Long Yuan. Jika berhasil, aku akan memimpin pasukan untuk melawan Ibel Surgawi. Jika gagal, aku akan segera mengawal jenderalmu. Ya, Night Owl segera menerima pesanan itu. Setelah berkata demikian, dia segera berbalik dan menyerbu ke arah setan surgawi itu, dan memulai perkelahian.
Ia harus tetap terjaga selama pertarungan, kalau tidak jiwanya akan tertekan oleh malam abadi kapan saja. Basmi, basmi semua semut rendahan ini. Hahaha. Kota itu dipenuhi dengan raungan dan tawa para setan surgawi. Sudah lama sekali sejak setan itu tertawa sembrono seperti itu. Sejak pasukan Long Yuan menerobos kota Lingyao, pasukan Tianyao telah dikalahkan selangkah demi selangkah, dan terusir dari provinsi Long Yuan hingga ke ujung barat. Bagi para Tianyao ini, mereka telah lama mengumpulkan banyak kebrutalan tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. Kini, pasukan Long Yuan bagaikan sekawanan domba yang sedang tidur, dibiarkan dibantai sesuka hatinya, tentu saja mereka tertawa terbahak-bahak. Melihat setan-setan surgawi datang bagai air pasang. Ye Xuan tahu bahwa waktunya hampir habis. Jika dia tidak bisa segera membangunkan pasukan Long Yuan, pasukan Long Yuan akan musnah dalam pertempuran ini. Membasmi, beberapa jenderal tentara Long Yuan yang bertekad, terbangun oleh teriakan burung dewa, bergegas maju untuk melawan gelombang setan langit. Ye Xuan menyaksikan kejadian tragis itu, menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan mengembangkan kekuatan sihir naga ajaib dengan cara mengembangkan teriakan burung dewa. Naga ibel seluruh dunia membuka matanya di kehampaan Laut Qi, dan aliran energi naga ibel melonjak keluar dari kehampaan dan mengalir ke laut kesadaran, mengembangkan aturan misterius melalui pikiran ilahi. Wah, seorang lelaki berbadan besar berlari ke arah para setan langit itu, menangkap satu dan mengangkatnya, kemudian melemparkannya ke arah gerombolan setan langit itu dengan kekuatan dahsyat, sehingga menewaskan sekelompok dari mereka. Ah! Pria besar itu meraung keras, dan menerkam ke dalam kelompok setan surgawi seperti kera raksasa. Dia mencengkeram dua setan surgawi dan bergegas maju dengan kekuatan menyapu bersih ribuan pasukan. Pria besar ini tak lain adalah Mo Wu. Mo Wu memiliki tubuh roh raksasa dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap malam abadi. Ia terbangun karena teriakan 9 burung dewa dan menemukan bahwa ibel surgawi telah menyerang kota. Ia segera bergegas untuk bertarung. Kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para ibel surgawi. Begitu dia menyerbu masuk ke dalam kelompok ibel surgawi, dia bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba, membasmi para ibel surgawi dengan sangat telak hingga mereka bersembunyi ketakutan. Namun, ada banyak setan langit tingkat tinggi di pasukan setan langit. Mo Wu bergegas maju sebentar dan segera menarik perhatian beberapa setan surgawi tingkat tinggi. Seekor setan surgawi dengan corak harimau di sekujur tubuhnya terbang dan menjatuhkan Mo Wu hanya dengan satu pukulan. Titik. Segera setelah itu, lebih dari 10 tombak dan anak panah terbang, menusuk punggung Mo Wu dan menusuk dagingnya. Ah! Mo Wu meraung, mengayunkan tinjunya dan memukul mundur setan langit yang menyerbu, lalu mengangkat tangannya untuk menangkis serangan setan langit belang-belang harimau. Wah! Sebuah pukulan datang dan Mo Wu terlempar keluar lagi. Anak panah yang tertancap di punggungnya patah saat menyentuh tanah, dan daging di punggungnya robek, dengan darah dan air mata mengalir keluar. Cedera berdarah ini tampak mengerikan, tetapi bagi Mo Wu, itu bukan apa-apa. Dia segera bangkit dari tanah dan meneruskan pertarungan. Dikelilingi oleh kawanan setan surgawi, dia bagaikan binatang buas yang terperangkap. Di ibu kota kuno Zhenyu, situasi binatang buas yang terperangkap masih bertarung seperti ini ada di mana-mana. Karena mereka yang dapat bangun pada saat ini semuanya adalah orang-orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi, dan pertarungan sampai mati membuat pertempuran menjadi sangat tragis. Di jalan terluas di kota, Su Changlin berlari kencang di atas kudanya, diikuti oleh hanya selusin prajurit kavaleri Fengshan. Pasukan kavaleri besi Dewa Angin hanya dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan mengandalkan pelepasan energi sejati secara kolektif. Saat ini, hanya ada lebih dari 10 pasukan kavaleri besi Dewa Angin, dan mereka sama sekali tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kavaleri besi Dewa Angin, yang pernah membuat setan langit gemetar ketakutan, kini diburu oleh setan langit. Su Changlin memimpin lebih dari 10 penunggang kuda dan menyerbu ke dalam kota. Namun, mereka kehilangan kekuatan energi sejati 10.000 penunggang kuda, sehingga mereka tidak dapat menampilkan kekuatan tempur sebenarnya dari kavaleri besi Dewa Angin. Mereka hanya bisa melarikan diri dan bertarung di dalam kota. Untungnya, kuda perang yang mereka tunggangi adalah binatang terkuat dari tentara Long Yuan. Mereka hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dengan menerobos jalan-jalan panjang dengan kecepatan tinggi. Namun, sesosok setan surgawi muncul di ujung jalan panjang itu. Setan surgawi itu menunggangi seekor monster buas dan mengerikan, yang tak lain adalah binatang tulang hantu. Setan surgawi ini tidak lain adalah mantan pemimpin Ghostbone Beast Riders, Blacktooth Hall. Hei Qixiao awalnya adalah komandan kavaleri binatang tulang hantu di bawah komando Raja Ibel Fatian. Kavaleri binatang tulang hantu yang asli adalah kavaleri binatang terkuat di antara klan Ibel Langit.
Sebagai pemimpin Ghostbone Beast Riders, dia merupakan makhluk unggul di antara klan setan langit. Raja Ibel Fatian pernah memimpin kavaleri binatang tulang hantu untuk menyapu Provinsi Longyuan dan hampir menyerbu Provinsi Donglu untuk menghancurkan umat manusia. Kekuatan Ghostbone Beast Rider menjadikannya seorang bangsawan kelas atas di negara kuno Tianyao. Namun, kemunculan kavaleri manusia benar-benar melemparkannya ke neraka. Kavaleri manusia ini secara alami adalah kavaleri Dewa Angin. Pasukan besi Dewa Angin muncul entah dari mana dan menginjak-injaknya di bawah kuku kuda mereka dalam sekejap. Kebencian Blacktooth Hall terhadap kavaleri besi Dewa Angin jauh melebihi kebencian Ibel Surgawi lainnya. Karena kemunculan kavaleri besi Dewa Angin, ia jatuh dari komandan paling mulia kavaleri binatang tulang hantu menjadi jenderal serigala kavaleri binatang Ibel Langit yang tidak berarti. Setelah kota Lingyao ditembus dan Raja Ibel Fatian meninggal, ia berkelana ke ujung barat, tinggal di pegunungan dan hutan di ujung barat bersama puluhan penunggang binatang tulang hantu. Raja Ibel Fatian telah mati dan para penunggang binatang tulang hantu tidak mempunyai harapan untuk bangkit lagi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah kepada Raja Ibel Yama dan menjadi jenderal serigala Ibel Langit yang tidak berarti di antara para penunggang binatang Ibel Langit. Dari menjadi pemimpin yang agung dan perkasa dari kavaleri binatang tulang hantu hingga situasinya saat ini, semua ini berkat kavaleri besi Dewa Angin. Oleh karena itu, ketika Hei Qixiao melihat komandan kavaleri besi Dewa Angin lagi, kebencian tiba-tiba melintas di matanya. Su Changlin, kau sudah sampai pada hari ini. Hahaha, tanpa kavaleri Dewa Angin di belakangmu, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Hei Qixiao tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kekuatan kavaleri besi Dewa Angin berasal dari energi sejati yang terbentuk dari kekuatan gabungan puluhan ribu orang. Begitu energi sejati dilepaskan, ia dapat menerobos formasi pasukan manapun di dunia. Namun, sekarang hanya ada selusin pengendara di belakang Su Changlin. Bahkan jika semua energi sejati dari selusin orang dikumpulkan bersama, itu tidak akan dapat mengerahkan banyak kekuatan. Berbeda dengan kavaleri besi Dewa Angin, kekuatan kavaleri binatang tulang hantu sepenuhnya terletak pada binatang tulang hantu itu sendiri. Ghostbone Beast adalah binatang buas dengan tubuh yang sangat kuat. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar saat menyerang sendirian. Jika ini merupakan pertarungan satu lawan satu, barangkali tidak ada satupun kavaleri besi di dunia ini yang dapat menandingi kavaleri binatang tulang hantu. Ketika Su Changlin melihat Hei Qixiao muncul, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Sebelum menjadi pemimpin kavaleri besi Dewa Angin, dia telah berubah menjadi mesin pembasmi yang terlahir untuk membalas dendam, yang bahkan tidak akan berkedip sedikit pun saat menghadapi kematian. Di bawah naungan malam, cahaya api di kota menyinari wajahnya. Ada tanda perbudakan yang terukir jelas di dahi kirinya, yang merupakan tanda yang ditinggalkan saat ia ditangkap oleh klan setan langit dan dijadikan budak. Dia tidak memotong tanda itu untuk mengingat kebencian. Itu bukan kebencian karena diperbudak oleh Ibel Surgawi, tetapi kebencian karena orang yang paling dicintainya mati di bawah pisau Ibel Surgawi. Dia menatap Hei Qixiao dengan mata dingin, memegang tombak di tangannya, menamparkan perut kuda, dan berteriak basmi. Lebih dari 10 prajurit kavaleri Dewa Angin segera melancarkan serangan dan membasmi Blacktooth Hall. Hei Qixiao mendengus dingin dan mengangkat kapak di tangannya. Seketika, lebih dari 100 penunggang binatang tulang hantu muncul di belakangnya serang. Hancurkan semut-semut rendahan ini sampai mati. Lebih dari 10 kavaleri besi Dewa Angin dan 100 kavaleri binatang tulang hantu bertabrakan satu sama lain. Su Changlin menusuk ke depan dengan tombaknya, dan dengan semburan lebih dari 10 aliran energi sejati, dia langsung menjatuhkan selusin binatang tulang hantu. Namun, ratusan binatang tulang hantu bergegas dari belakang dan dengan cepat menembus energi sejati. Mereka mengepung Su Changlin dan lebih dari 10 pengendara lainnya dan mulai menyerang. Setelah kehilangan kecepatan, lebih dari selusin pasukan kavaleri besi Dewa Angin tidak mampu menahan pengepungan pasukan kavaleri binatang tulang hantu, dan beberapa terbasmi dari kuda mereka satu demi satu. Di ibu kota kuno Zhenyu, pertempuran brutal seperti itu terjadi di mana-mana. Ye Xuan tidak ingin melihat prajurit elit tentara Longyuan mati sia-sia, jadi dia segera memerintahkan trompet untuk ditiup. Kumpulkan semua prajurit tentara Longyuan yang sadar. Para prajurit tentara Longyuan yang sedang bertempur mendengar suara trompet dan segera menemukan tulang punggung mereka. Mereka dengan cepat berkumpul ke arah Ye Xuan dan secara bertahap membentuk lingkaran pertahanan. Pada akhirnya, akan ada lebih dari 300 prajurit Longyuan yang berkumpul. Di bawah penindasan Yongye, tentara Longyuan yang berkekuatan 1 juta orang hanya mampu mengumpulkan 300 orang. Di antara para prajurit dan jenderal tentara Longyuan yang terbangun ini, beberapa memiliki tingkat kultivasi yang relatif tinggi dan terbangun oleh teriakan burung dewa. Beberapa di antara mereka mempunyai bentuk tubuh dan semangat bela diri yang khusus,
serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap malam abadi, dan mereka bertahan terhadap penindasan malam abadi. Meskipun 300 prajurit Long Yuan berkumpul bersama, sebagian besar dari mereka terluka, beberapa memiliki anak panah yang tertancap di punggung mereka, dan beberapa berlumuran darah. Meski begitu, mereka masih memiliki keberanian dan senjata di tangan mereka. Lebih dari 300 orang berkumpul di sekitar Ye Xuan dengan punggung mereka saling menempel, dan secara naluriah membentuk formasi pertahanan. Tak lama kemudian, pasukan Ibel Surgawi menyusul dan mengepung Ye Xuan beserta 300 prajurit pasukan Long Yuan. Ada terlalu banyak setan surgawi, berkerumun di langit dan di tanah, mengepung 300 orang itu dengan erat, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Lalu, setan surgawi memberi jalan untuknya. Seekor Ibel Surgawi perlahan-lahan berjalan memasuki pengepungan itu, tak lain dan tak bukan adalah Raja Ibel Yama. Raja Ibel Yama menatap Ye Xuan dengan tatapan sombong dan tertawa penuh kemenangan, kalian tidak menyangka. Kalian juga punya hari ini. 300 prajurit Long Yuan semuanya menunjukkan ekspresi marah dan menatap Raja Ibel Yama. Raja Ibel Yama hanya fokus pada Ye Xuan dan melanjutkan, lebih dari setahun yang lalu, kau mengambil kota penjara kuno dariku. Sekarang, aku telah mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Dan kau akan dimakamkan di sini untuk menebus kekejaman dan rasa tidak hormatmu. Bahkan jika aku mati, aku akan menggigit sepotong dagingmu. Mo Wu meraung. Berani sekali kau, seekor semut sepertimu, bersuara. Raja Ibel Yama mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menyemburkan aliran energi mematikan, menghantam Mo Wu. Meskipun Mo Wu sangat kuat, ia tetap tidak dapat dibandingkan dengan Raja Ibel Yama yang berada di tingkat dewa bela diri. Terlebih lagi, tubuhnya penuh dengan anak panah dan dia sudah terluka. Jika dia terkena energi kematian, dia pasti akan mati. Tepat pada saat ini, Ye Xuan mengangkat tangannya dan menembakkan energi pedang, mengalahkan energi kematian. Raja Ibel Yama memasang sikap sombong dan berkata, seberapapun kerasnya perjuanganmu, itu tidak ada gunanya. Pasukan Long Yuan pasti akan hancur hari ini. Para setan surgawi di sekeliling tertawa mengerikan pada saat yang sama, bagaikan sekawanan serigala ganas yang mengepung sekawanan domba. Raja Ibel Yama menatap 300 prajurit Dragon Abyss yang tengah berjuang dengan penuh rasa jijik dan berkata sambil tersenyum nakal, asalkan kalian berlutut dan memohon belas kasihan, aku dengan murah hati dapat mengampuni nyawa kalian. Berlututlah. Jika kau tidak ingin mati, berlututlah dengan cepat. Hahaha, para Ibel Surgawi di sekitar tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka sedang mempermainkan mangsanya. Batuk-batuk-batuk, Su Changlin terluka parah. Dia hampir tidak bisa berdiri dengan bantuan tombaknya. Dia batuk darah dan berteriak, jangan dengarkan mereka. Para penjahat ini hanya ingin mempermalukan kita. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati berdiri. Benar sekali, tidak ada Ibel di dunia ini yang menepati janjinya. Bahkan jika itu aku akan mati berdiri. Semua orang berseru serempak. Mereka yang dapat bangun dari tekanan malam abadi semuanya adalah jenderal militer dengan keterampilan yang mendalam. Dengan hanya 300 orang ini yang bertarung sampai mati dengan tekad untuk mati, kelompok setan surgawi ini harus membayar harga yang sangat mahal untuk memakan mereka. Kalian semut rendahan, tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, itu tidak berguna. Mata Raja Ibel Yama dingin, tetapi wajahnya penuh dengan tawa yang tak terkendali. Dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan mengepalkan tinjunya, berkata dengan bangga, hari ini, tentara Long Yuan akan dimusnahkan di tanganku. Tepat pada saat ini, Ye Xuan menghembuskan napas perlahan, dan semacam tekanan yang bahkan seorang pemimpin di tingkat dewa bela diri akan rasakan seperti duri di punggung tiba-tiba terpancar dari jiwanya. Raja Ibel Yama merasakan tekanan ini, menatap Ye Xuan dengan mata terbelalak, dan merasakan ada yang tidak beres di dalam hatinya. Dia tidak tahu tekanan apa ini. Tetapi tekanan ini membuatnya merasa sangat terancam. Dia tidak berani bermain-main lagi dan langsung memerintahkan, cepat. Basmi mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Aku ingin seluruh pasukan Long Yuan dibasmi. Saya khawatir Anda akan kecewa. Secercah kekuatan spiritual melintas di mata Ye Xuan, dan kekuatan naga ajaib itu sepenuhnya berevolusi menjadi hukum dan prinsip misterius, yang mengembun di lautan kesadarannya dan menyebabkan riak. Tekanan yang baru saja terpancar dibentuk oleh riak-riak ini. Kekuatan ini didasarkan pada kekuatan magis naga ajaib raungan naga di langit dan telah berevolusi melalui hukum untuk membentuk kekuatan magis besar baru. Kekuatan sihir besar baru ini benar-benar berbeda dari raungan naga di langit, jadi Ye Xuan memutuskan untuk menyebut kekuatan sihir besar ini raungan naga di 9 langit. Kekuatan naga mengaum selama 9 hari telah terkumpul sepenuhnya. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berteriak meledak. Ledakan, seekor naga ibel melesat keluar dari tubuh Ye Xuan,
berjadewa di langit di atas ibu kota kuno Zenyu, dan mengeluarkan raungan naga ke arah langit. Raungan naga itu menciptakan gelombang kejut, menghancurkan seluruh ruang di sekitarnya dan memicu badai naga di tingkat jiwa. Raungan naga itu mengandung pikiran-pikiran ilahi yang diatur oleh hukum-hukum, menembus jiwa semua makhluk hidup di ibu kota kuno Zenyu. Entah mereka manusia atau setan surgawi, mereka semua tertekan dalam badai raungan naga, bagaikan daun di tengah badai, jiwa mereka nyaris terkoyak oleh badai. Naga itu meraung ke langit, menerobos belenggu malam abadi dan bergema di seluruh hutan belantara. Raungan naga itu menghalangi penindasan malam abadi dan merobek langit yang gelap. Sebuah retakan muncul di malam hari, dan seberkas cahaya dari langit menyinari kota. Pasukan Long Yuan terbangun oleh auman naga. Ye Xiao berdiri di panggung, mengayunkan palu godamnya dan memukul genderang perang Long Yuan. Ledakan, 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 suara genderang perang bagaikan guntur yang teredam, menyebar ke seluruh ibu kota kuno Zenyu. Pasukan Long Yuan yang terbangun dari tidurnya segera mengikuti suara genderang perang, membentuk formasi, dan melancarkan serangan ke arah pasukan Tianyao. Strategi persiapan perang tentara Long Yuan sangat lengkap. Bahkan jika mereka tidak mendengar perintah komandan, mereka akan membentuk formasi tempur untuk bertempur saat genderang perang dibunyikan. Saat genderang perang dibunyikan, pertempuran sengit pecah di ibu kota kuno Zenyu. Setiap batalion tentara Long Yuan melaksanakan tugasnya dan, sesuai dengan tugas yang diberikan sebelum perang, setiap komandan batalion memimpin prajurit dari setiap batalion dan bergegas ke lokasi yang ditunjuk. Ada yang bergegas menuju pusat formasi pertahanan kota, ada pula yang naik ke atas tembok kota untuk menghentikan ibel surgawi. Beberapa orang menyerbu ke dalam kota dan membasmi para setan surgawi yang telah memasuki kota. Ada yang menaiki perahu terbang ringan yang mengapung, dan deretan perahu terbang ringan yang mengapung itu pun langsung lepas landas. Untuk sesaat, ibu kota kuno Zenyu dipenuhi dengan teriakan pembasmian. Ketika Raja Ibel Yama mendengar teriakan dan pembasmian di kota, wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin kau? Ini adalah malam abadi, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dia tahu betul betapa kuatnya malam abadi ini. Itu adalah kekuatan magis tertinggi dari Dewa Malam Netherworld, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mematahkannya. Namun, tentara Long Yuan seperti seekor naga raksasa yang baru saja terbangun dan mulai melahap ibel surgawi yang menyerbu kota. Tidak hanya tentara Long Yuan, tetapi tentara Nan Huang juga ikut bertempur setelah kepanikan singkat. Raja Ibel Yama melakukan kesalahan fatal. Setelah memimpin pasukannya memasuki ibu kota kuno Zenyu, dia tidak segera menghancurkan semua titik kunci formasi pertahanan kota, tetapi malah bergegas mengepung dan membasmi pasukan Long Yuan. Dia mengepung 300 prajurit Long Yuan dan Ye Xuan, menikmati kesenangan bermain dengan mangsanya, yang membuatnya kehilangan kesempatan terakhir untuk menghancurkan formasi pertahanan kota. Setelah Li Xuanfeng mengaktifkan formasi pertahanan kota, dia memblokir sebagian besar ibel surgawi di luar kota. Hanya ada 300.000 setan surgawi yang menyerbu ibu kota kuno Zenyu. Tentara Long Yuan seperti seekor naga raksasa yang telah terbangun dan mulai melahap ibel di kota. 300.000 setan surgawi yang menyerbu ke dalam kota, tanpa dukungan lanjutan apapun, segera berubah menjadi binatang buas yang terperangkap. Setelah susunan perahu terbang cahaya mengambang diluncurkan ke udara, keunggulan awal Sky Demon di langit benar-benar hilang. Pada suatu ketika, pertempuran sengit terjadi di seluruh ibu kota kuno Zenyu. Di langit dan di tanah, pasukan Long Yuan dan ibel surgawi bertarung di mana-mana. Raja Ibel Yama akhirnya bereaksi dan berteriak dengan marah, cepat. Semua pasukan serang kota, segera hancurkan inti semua formasi pertahanan. Semua pasukan serang kota. Meskipun mereka kehilangan kesempatan terbaik untuk menghancurkan formasi pertahanan kota, pasukan ibel surgawi masih memiliki harapan. Karena tentara Tianyao memiliki 2,5 juta tentara, sedangkan tentara Long Yuan hanya memiliki 1 juta. Raja Ibel Yama tahu betul bahwa selama dia menghancurkan formasi pertahanan kota dan membiarkan 2 juta ibel surgawi di luar kota menyerbu ke dalam kota, dia masih bisa memenangkan pertempuran. Perang pecah di ibu kota kuno Zenyu. Teriakan dan jeritan pembasmian bergema di seluruh kota kuno. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya beradu satu sama lain di udara. Kilatan pedang dan bayangan pisau saling bertabrakan, dan kekuatan tinju dan telapak tangan meledak, menyebabkan langit runtuh dan bumi berguncang. Ketika orang-orang kuat di ranah martial Sein dan ranah martial God saling berhadapan, kekuatan yang mereka keluarkan adalah yang paling mengerikan. Satu pukulan dapat menyebabkan setengah dari bangunan kota kuno runtuh. Dengan satu tamparan, lubang besar sepanjang ratusan kaki dapat tercipta di tanah. Tentara Long Yuan terbangun, dan 300 prajurit tentara Long Yuan yang berkumpul di sekitar Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Pei Sanyu menopang Mo Wu dengan satu tangan dan memukul dadanya dengan tangan lainnya, sehingga menimbulkan suara seperti memukul genderang. Saudara-saudara kita sudah bangun, Raja Ibel Yama, apalagi yang bisa kau gunakan untuk membasmi kami?
Hahaha. Wajah Raja Ibel Yama dipenuhi amarah, dan dia berteriak, kalian 300 semut rendahan, aku bisa dengan mudah menghancurkan kalian sampai mati. Ayo, basmi kalian semua semut. Para setan surgawi di sekeliling meraung serentak, mengacungkan segala jenis senjata, mengeluarkan segala jenis energi sejati, dan menyerbu ke arah 300 prajurit Long Yuan. Titik titik titik. Titik titik titik. 300 prajurit Long Yuan ini telah lama diburu di kota itu, dan sebagian besar dari mereka terluka. Mereka berkumpul di sini setelah berhasil menerobos pengepungan. Jika Raja Ibel Yama bertekad membasmi 300 orang ini, akan sulit bagi mereka untuk melawan. Tepat pada saat ini, sebuah lingkaran ketajaman yang tak tertandingi terbuka, meliputi area seluas 1000 kaki. Dalam sekejap, semua kilatan pedang, bayangan tinju dan kekuatan telapak tangan memadat di udara. Tepi yang tak tertandingi mekar dalam keheningan, seperti sinar cahaya yang mekar dalam kegelapan sebelum fajar. Begitu menyilaukannya sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung, dan tekanan yang ditimbulkannya pada jiwa orang-orang membuat telinga mereka berdengung. Lapangan Kendo, semua orang dan setan surgawi mengalihkan pandangan mereka ke arah pusat alam. Di sana, Ye Xuan mengangkat telapak tangannya sedikit, membuka domain pedang, menatap Raja Ibel Yama sambil tersenyum, dan berkata Raja Ibel Yanmo, apakah menurutmu aku tidak ada? Raja Ibel Yama langsung terkejut, karena tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Manusia muda di depannya sudah berada di puncak tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Dalam ingatannya, saat pertama kali bertemu Ye Xuan setahun yang lalu, Ye Xuan hanya berada di tingkat Martial Saint. Oleh karena itu, dalam pikiran bawah sadarnya, dia selalu secara tidak sengaja mengabaikan tingkat kultivasi Ye Xuan saat ini. Dia langsung ketakutan dan mulai menyesal muncul di sini, yang merupakan kesalahan fatal keduanya. Ye Xuan menggenggam medan pedang dengan tangan kirinya dan menyekanya dengan lembut. Jutaan niat pedang menyeruak dari medan pedang, seketika memotong kepala semua setan surgawi dalam radius 1000 kaki. Puluhan ribu kepala ibel berterbangan bersamaan, darah berceceran, dan mereka bahkan tidak sempat berteriak. Tepat sebelum kepala-kepala itu berterbangan, mereka masih mempertahankan posisi menyerang. Akan tetapi, pada saat ilmu pedang itu terungkap, semua puluhan ribu setan surgawi itu terpenggal dalam sekejap, jatuh ke tanah, dan darah mereka membasahi tanah. Melenyapkan. Di bidang ilmu pedang, mereka yang berada pada level Martial Saint atau di bawahnya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Ini adalah penindasan wilayah. Lawan tanpa wilayah tidak memiliki kualifikasi untuk bertanding sama sekali. Puluhan ribu ibel surgawi tumbang, hanya menyisakan Raja Ibel Yama dan dua dewa bela diri ibel surgawi lainnya. Mereka membuka domain dewa bela diri mereka, nyaris menghalangi ujung domain pedang dan dengan cepat menarik diri dari jangkauan domain pedang. Mengerikan, sangat mengerikan. Keringat dingin mengucur di dahi Raja Ibel Yama. Ia mendapati bahwa manusia muda di depannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, ia menghabisi puluhan ribu pasukan ibel langit elit yang dibawanya. Masing-masing dari lebih dari 10.000 prajurit elit dari pasukan setan langit setidaknya memiliki kekuatan alam bela diri terhormat, dan beberapa bahkan telah mencapai alam bela diri suci. Namun, mereka semua dipenggal dalam sekejap mata. Ye Xuan berdiri di udara dan mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Suara itu berevolusi menjadi hukum dan aturan, menembus blokade malam abadi, dan bergema di seluruh ibu kota kuno Zhenyu. Ye Xuan mengeluarkan perintah dengan suara gemuruh yang panjang tentara Long Yuan, dengarkan, jaga formasi pertahanan kota dan lawan ibel surgawi. Tidak ada ibel surgawi di kota ini yang akan selamat. Membasmi, paduan suara gemuruh tiba-tiba meletus di ibu kota kuno Zhenyu, mengguncang langit. Sebelumnya, pasukan Long Yuan mampu melaksanakan tugasnya dan berperang melawan ibel langit karena mereka telah menjalani latihan yang keras dan para panglima masing-masing kubu telah mempunyai strategi untuk menghadapi perang yang datang secara tiba-tiba. Dapat dikatakan bahwa tentara Long Yuan melawan ibel surgawi berdasarkan naluri sebelumnya. Mereka baru saja bangun dan menghadapi pertarungan sengit. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, di mana Jenderal Dewa Long Yuan berada, atau apakah tulang punggungnya masih ada di sana. Mereka seperti sekelompok prajurit tanpa jiwa, bertarung berdasarkan naluri. Namun, ketika raungan panjang Ye Xuan menembus malam abadi dan mencapai telinga semua orang. Jiwa tentara Long Yuan terbakar. Di masa lalu, jiwa tentara Long Yuan hanya satu orang, dan orang itu bernama Qin Taya. Hanya dengan Qin Taya dapat ada tentara Long Yuan. Tanpa Qin Taya, tentara Long Yuan akan runtuh dalam sekejap. Namun, setelah melewati kota Wangbei, kota Lingyao, dan ibu kota kuno Zhenyu, pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Ye Xuan membangun prestise berdarah besinya dengan pedang. Raungan panjang ini menyulut jiwa tentara Long Yuan. Tentara Long Yuan memiliki tulang punggung kedua dan meledak dengan kekuatan tempur tak terbatas, dengan panik membasmi ibel surgawi di kota.
Pei Sanyu mengeluarkan token komandan Kam Li Si dan menembakkan sinar cahaya ke langit. Para prajurit Kam Li Si di ibu kota kuno Zhenyu segera menemukan arah dan bertempur sepanjang jalan untuk berkumpul ke arah tanda komandan. Ye Xuan segera memberi perintah Batalion Hercules akan menjaga formasi pertahanan kota utara, Batalion Pedang dan Perisai akan menjaga formasi pertahanan kota selatan, Batalion Tombak akan menjaga formasi pertahanan kota barat, dan Batalion Modao akan menjaga formasi pertahanan kota timur. Jika komandan tidak ada di sini, wakil komandan akan memimpin pasukan, dan berangkat. Ya. Pei Sanyu dan komandan lain dari keempat batalion menerima perintah tersebut secara serempak. Masing-masing mengangkat token komandan mereka, menembakkan sinar cahaya 4 warna, dan memimpin prajurit dari keempat batalion untuk menyerang ke arah area yang perlu mereka jaga. Segera setelah itu, Ye Xuan mengeluarkan perintah kedua. Kumpulkan kavaleri besi Dewa Angin dan serang pasukan utama pasukan setan langit di kota. Batalion kavaleri dan batalion prajurit, serang dari kedua sisi dan musnahkan setan langit. Ya, para komandan batalion kavaleri dan batalion husar menerima perintah, mengeluarkan token mereka dan memancarkan cahaya untuk mengumpulkan pasukan. Kavaleri besi Feng Shen tidak segera mengejar. Pemimpin kavaleri besi Dewa Angin adalah Su Changlin. Dia termasuk di antara 300 orang, tetapi dia dikejar oleh kavaleri binatang tulang hantu yang dipimpin oleh Hei Qi Xiao. Ketika dia melarikan diri ke Ye Xuan, dia berlumuran darah dan menderita luka serius. Mendengar perintah itu, Su Changlin pun berdiri, bersandar pada tombaknya, dan mengulurkan tangan ke dadanya untuk mengambil tanda kehormatan komandan. Wakil jenderal di sampingnya segera memegang tangannya dan berkata, "Jenderal, biarkan saya melakukannya." Su Changlin tidak berkata apa-apa, tubuhnya berlumuran darah, seperti Evil House darah yang keluar dari neraka. Mengabaikan halangan dari wakil jenderalnya, dia mengeluarkan token komandan kavaleri besi Dewa Angin dan hendak memanggil kavaleri besi Dewa Angin. Melihat ini, Ye Xuan berkata, "Kamu terluka parah. Biarkan wakil jenderal pergi dalam pertempuran ini. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku akan membasmi semua Evil." Tatapan mata Su Changlin tegas. Kebencian di hatinya telah lama membuatnya tidak takut mati. Hanya keberanian yang tak kenal takut seperti inilah yang dapat menjadikannya jenderal utama kavaleri besi Feng Shen, kepala kavaleri besi Feng Shen, dan dia berani menyerbu musuh yang kuat manapun dengan tombak di tangan. Melihat ekspresinya, Ye Xuan memahami tekadnya dan berhenti mencoba membujuknya. Dia mengeluarkan pil dan melemparkannya, sambil berkata, "Ayo pergi." "Ya," Su Changlin menjawab dengan keras, melemparkan pil itu ke dalam mulutnya, menelannya, lalu menaiki kudanya, mengaktifkan ordo kavaleri besi Dewa Angin, bergegas ke malam kota kuno, dan mengumpulkan kavaleri besi Dewa Angin yang tersebar. Cahaya perintah Dewa Angin menembus malam, dan tim kavaleri Dewa Angin berkumpul bersama. Dalam sekejap, kavaleri besi Dewa Angin bersatu kembali dengan jumlah puluhan ribu, dan dengan perintah dari Su Changlin, mereka menyerang kekuatan utama pasukan setan langit di kota. Awalnya, kavaleri binatang tulang hantu yang dipimpin oleh Hei Qi Xiao mengejar Su Changlin. Sekarang setelah kavaleri besi Dewa Angin bersatu kembali, mereka segera menunjukkan kavaleri besi mereka yang tak terkalahkan. Hei Qi Xiao diinjak-injak oleh kavaleri besi Dewa Angin di kota Wangbei, diinjak-injak oleh kavaleri besi Dewa Angin di kota Lingyao, dan diinjak-injak oleh kavaleri besi Dewa Angin di hutan belantara negara bagian Longyuan. Ketakutannya terhadap pasukan besi Dewa Angin telah merasuk jauh ke dalam tulang-tulangnya. Ketika pasukan besi Dewa Angin membentuk kekuatan puluhan ribu, dia sama sekali tidak berpikir untuk melawan. Dia berbalik dan melarikan diri dengan binatang tulang hantu miliknya. Pasukan kavaleri besi Dewa Angin meniupkan embusan angin kencang dan berlari kencang, menginjak-injak lebih dari 100 pasukan kavaleri binatang tulang hantu yang melarikan diri hingga menjadi pasta daging. Tanpa melambat, mereka langsung menyerbu ke arah pasukan kavaleri binatang setan langit. Karena kavaleri itu cepat, pasukan Ibel Surgawi yang menyerbu kota kuno Zhenyu sebelum formasi pertahanan kota diaktifkan pada dasarnya semuanya adalah kavaleri binatang Ibel Surgawi. Kavaleri besi Dewa Angin mengumpulkan energi sejati mereka dan menyerang kavaleri binatang Ibel Surgawi. Para penunggang binatang Ibel Langit meraung serentak dan menyerbu ke arah kavaleri besi Dewa Angin. Satu pihak hanya mempunyai 10.000 kavaleri, sementara pihak lain mempunyai kekuatan besar sebanyak 100.000. Kesenjangan jumlahnya sangat besar, namun kavaleri besi Dewa Angin bagaikan tombak, menusuk jantung kavaleri binatang Ibel Langit dengan kecepatan tinggi, menembus hingga ke ujung dan merobek formasi kavaleri binatang Ibel Langit menjadi dua bagian. Segera setelah itu, Long Yuan Xiaoqi dan Long Yuan Huqi menyerbu dari kedua sisi, dan bersama kavaleri besi Feng Shen, mereka menyerbu kavaleri binatang Ibel Langit, menginjak-injak seluruh kota dengan darah. Dalam sekejap, seluruh ibu kota kuno Zhenyu dipenuhi dengan pertempuran, baik di langit maupun di darat.
Puluhan ribu penunggang binatang serigala elang mengepung susunan perahu terbang ringan yang mengambang dan menyerang, mencabik-cabik perahu terbang tersebut hingga berkeping-keping, menyebarkan pecahan-pecahannya. Anak panah yang ditembakkan dari perahu terbang ringan yang mengapung mengubah elang serigala menjadi landak, yang jatuh ke tanah. Lawan terbesar Wolf Eagle Beast Riders bukanlah Floating Light Flying Boat Array, melainkan Thunder Eagle raksasa. Bola petir itu berputar-putar di langit bagaikan kilat tebal. Setiap kali mengepakkan sayapnya, sederet penunggang elang serigala itu tercabik-cabik. Di luar ibu kota kuno Zenyu, pasukan 2 juta setan surgawi menyerang kota itu dengan sekuat tenaga. Berbagai senjata pengepungan ditembakkan ke arah formasi pertahanan kota. Meteorit berapi jatuh dan meledak di formasi pertahanan kota, menyebabkan formasi itu berkedip-kedip. Batalion panahan tentara Long Yuan memanjat ke atas tembok kota untuk menghalangi tentara setan langit di luar kota. Anak panah tebal yang ditembakkan dari busur silang raksasa jatuh ke formasi tentara setan langit seperti tetesan air hujan, menyebabkan bercak-bercak darah. Namun, ada terlalu banyak ibel surgawi di luar kota, 2 juta jumlahnya, yang lebih rendah daripada tentara Long Yuan. Selain itu, pasukan Long Yuan harus berhadapan dengan para ibel surgawi yang telah menyerbu ke dalam kota, membuat pertahanan di tembok kota tidak memadai. Formasi pertahanan kota mendapat serangan hebat dan terancam ditembus kapan saja. Penjaga rahasia Night Owl segera melaporkan serangan setan langit di luar kota sangat ganas, dan formasi pertahanan kota rusak parah. Ye Xuan segera memerintahkan gunakan meriam pemusnah kekosongan. Begitu perintah ini dikeluarkan, fluktuasi kehampaan yang dahsyat terdengar di langit di atas ibu kota kuno Zenyu. Dunia kecil Void City perlahan muncul, dan seberkas cahaya hijau bermekaran di langit. Dalam lampu hijau, bola energi sedang berkumpul. Sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat ke formasi pasukan setan langit dan menimbulkan suara ledakan keras. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi berguncang. Di bawah pemboman meriam penghancur kekosongan, puluhan ribu ibel surgawi berubah menjadi abu dalam sekejap. Ibel surgawi yang berada sedikit lebih jauh dari titik pemboman juga terhempas oleh gelombang kejut yang diciptakan oleh meriam penghancur kekosongan. Gendang telinga ibel surgawi yang tak terhitung jumlahnya tertusuk dan melolong dengan menyedihkan. Kekuatan satu tembakan ini cukup untuk menghancurkan hati dan jantung ratusan ribu setan surgawi. Setelah listrik padam, sebuah lubang besar dengan radius 1000 kaki tertinggal di tanah. Meriam pemusnah kekosongan sangatlah kuat, tetapi hanya memiliki satu titik tembak. 2 juta ibel surgawi disebar untuk menyerang kota, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang dibombardir. Serangan pasukan ibel surgawi masih sengit. Setelah beristirahat selama 1/4 jam, meriam pemusnah kekosongan mengumpulkan kekuatannya lagi. Tembakan kedua dilepaskan, menguapkan puluhan ribu ibel surgawi lagi dan meledakkan lubang raksasa kedua di tanah. Ratusan ribu ibel surgawi jatuh di sekitar lubang, kehilangan efektivitas tempur mereka. Setelah jeda 1/4 jam, tembakan ketiga dilepaskan, lagi-lagi merenggut nyawa puluhan ribu setan surgawi. 3 serangan artileri langsung menghancurkan moral pasukan setan langit. Meskipun para setan langit ini telah menjalani pelatihan yang ketat, sejumlah besar dari mereka masih mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. 3 serangan meriam besar menghancurkan keberanian pasukan setan langit. Serangan tentara Tianyao menurun tajam, dan situasi mulai berbalik ke pihak tentara Long Yuan. Di ibu kota kuno Zenyu, ketika Raja Ibel Yama mendengar 3 kali ledakan keras dari meriam pemusnah kekosongan, dia tahu bahwa pasukan Ibel Langit di luar kota telah bubar. Wajahnya berubah sangat buruk. Dia telah mengirim beberapa kelompok setan surgawi tingkat tinggi untuk menghancurkan meriam pemusnah kekosongan, tetapi mereka semua gagal. Bahkan 6 penguasa kuil abadi pun gagal. Kini, meriam pemusnah kekosongan telah kembali menunjukkan kekuatannya, langsung menghancurkan keganasan dan kebrutalan pasukan setan langit. Raja Ibel Yama mendapat firasat buruk, tetapi saat ini dia tak lagi punya pikiran untuk memikirkan hasil pertempuran. Karena tatapan berbahaya sedang menatapnya. Ketika Raja Ibel Yama merasa situasinya tidak baik, ia langsung memilih mundur. Namun, dia hanya berbalik dan mencoba melarikan diri. Ye Xuan sudah muncul di depannya. Tidak apa-apa jika kamu melarikan diri sekali atau 2 kali, tetapi jika kamu ingin melarikan diri setiap waktu, itu salahmu. Ekspresi Raja Ibel Yama langsung berubah jelek, dan dia mendengus, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, membasmimu. Suara Ye Xuan dingin, membuat Raja Ibel Yama merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Ibel Yama menyipitkan matanya dan mendengus dingin, apakah kau lupa bahwa kota neraka kuno masih diselimuti malam abadi? Jika kau berani membasmiku, kau sedang mencari kematian. Kalau begitu cobalah. Ye Xuan perlahan menghunus pedang Kunpeng. Suara bilah pedang yang bergesekan dengan sarungnya membuat Raja Ibel Yama merasakan benjolan di giginya dan keringat dingin menetes di dahinya. Dia melangkah mundur, menunjuk ke arah Ye Xuan,
dan mengancam jangan lupa, aku masih memiliki Dewa Malam Neter di belakangku. Jika kau berani mendekatiku, kau akan mati. Benarkah? Di mana Dewa Malam Neter? Panggil dia. Ye Xuan mencibir. Sebenarnya, Ye Xuan telah memperhatikan ini sebelumnya. Pasti ada alasan mengapa Dewa Nether Knight belum muncul. Kemungkinan yang paling besar adalah terciptanya malam abadi, sehingga ia tidak akan mampu mengerjakan semua tugasnya. Terlebih lagi, kekuatan yang ditentang Qin Tai-A juga harusnya datang dari Dewa Malam Netherworld. Oleh karena itu, Dewa Nether Knight belum muncul hingga sekarang. Tidak peduli kapan Dewa Malam Nether muncul, Ye Xuan memutuskan untuk membasmi Raja Ibel Yama terlebih dahulu. Setan licik ini telah melarikan diri berkali-kali. Dia harus membayar harga karena bolak-balik dan menyebabkan begitu banyak masalah. Ye Xuan mendekati Raja Ibel Yama selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, ketajaman yang tak tertandingi menyebar. Semua Ibel surgawi yang merasakan ketajaman ini menunjukkan kengerian di wajah mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani datang untuk menyelamatkan Raja Ibel Yama. Raja Ibel Yama mundur selangkah demi selangkah. Merasakan kematian semakin dekat, matanya berputar ke depan dan ke belakang, memikirkan cara untuk melarikan diri. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Malam Netherworld yang dipanggilnya akan terjerumus dalam situasi seperti ini. Dia sangat tidak rela, jadi dia menggertakkan giginya, berbalik dan bergerak melalui kekosongan itu, ingin membawanya pergi. Apa pendapatmu tentang berjalan melewati kekosongan di hadapanku? Ye Xuan menghunus pedangnya dan menebasnya, cahaya pedang membelah kehampaan, mengeluarkan aliran darah. Ah! Raja Ibel Yama mengerang kesakitan, jatuh dari kehampaan, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. 1160.